Shuri adalah kunci Domiri versi. Masa sih? Balik lagi di Cerama, cerita para nakama bareng gua Steve dan Okutora. Sitasi pergi koni segasima. Cakep. Balik lagi ke Cerama. Maaf. Minggu lupa. lalu udah kayak gitu dia lupa. Ngeblank tiba-tiba. Tiba-tiba nggak blank. Maklum, ini lagi habis suara jadi sebenarnya pengennya si Okta yang ini host hari ini. Oke, teman-teman, balik lagi ke Cerama, cerita para nakama. Kita minggu ini sudah disajikan chapter baru lagi kok ya. Chapter baru lagi, Ya, betul. setelah minggu lalu kita sudah libur, libur, kita Betul. juga libur. Kita juga libur, mohon maaf nih buat para penonton setia Cerama yang Lebih udah tepatnya nungguin. bingung mau ngomong apa. Karena lagi banyak kesibukan juga di minggu Iya, lalu, jadi ya benar. udahlah kita skip dulu satu Iya, minggu. betul. Jadi tapi kita minggu ini sudah ada bahas chapter 1186 kok ya. Yes, Tapi betul. sebelum kita masuk ke chapter, kita jangan lupa teman-teman ya untuk like dan subscribe channel Upstation Media, dan juga teman-teman yang Mau ini mengikuti cari berita, ya. cari berita-berita seputar Berita-berita. e-sports, gaming, animanga, dan lainnya ada di website dan ada di sosial media kita juga. Dan jangan lupa juga nonton segmen-segmen lainnya kita. Ada yang bahas film, ada yang bahas Banyak. TCG, ada yang bahas apa lagi ya? Banyak lah pokoknya. banyak. Cari aja di channel Ngomongin Upstation Media e-sport ini. juga, tapi E-sport jangan juga cari yang ada. ngomongin saya ya. Gitu. Nggak ada, jangan. ada ya. Kalau itu di belakang. Bukan ya. Ngomongin pemerintah. Ngomonginnya di belakang. Ada itu juga. ada, tapi di belakang juga Di belakang kalau itu. juga, benar. Nggak gitu. Nggak dikontenin. dikontenin. Benar. Bahaya nanti kalau itu. Oke, nah Yap. langsung aja mungkin kita masuk ke chapter 1186 nih. Ya, ini merupakan flashback, ending flashback dari Brook ya. Ya betul, sesuai prediksi juga sih kemarin Ya, kan kita udah prediksi ya, kan. Kemarin di 1185 banyak prediksi kita yang benar di 1186 ini kok. Kita Langsung kita lihat bedah aja. aja ya di episode kali ini. Oke. Dikasih judul sekali lagi. Asik. Asik. Apakah ini artinya beliau akan menjabat sekali lagi? Siapa maksudnya nih? Siapa? Harap. Imu. Harap. Udah meninggal Harap mah. Iya. Imu. Imu menjabat sekali lagi. Menjabat sekali kan, lagi maksudnya. sebagai raja dunia. Nah, ini masih dengan request dari siapa ini? Ini gambarnya bagus banget dari nama Sunadago. Dango. Loki melukis gambar wajah Ida secara sembunyi-sembunyi serta Ida yang diam-diam tersenyum saat melihatnya. Gue nggak expect loh ini di translate Indonesia itu tulisan idanya itu ditranslate benar-benar jadi ibu kan, ibu ya? soalnya kan tadinya kanji kan. Kanji tadinya artinya Ida atau Ibu. apa? Oh emang ibu juga. AHW. Cuma ini benar-benar ditranslate jadi ibu juga gitu. Biasanya kalau yang dari gambar itu tuh tidak ditranslate kan. Ya. Ini ditranslatein juga. Soalnya jadi gitu. coret-coretan ya. Dan ini bagus banget sih buat cover image-nya ya. Bisa dibilang ini Lucu lumayan sih. heartwarming, lucu gitu. Loki yang masih kecil, dia nganggep Ida sebagai ibunya, walaupun dia di luar kan kayak tsundere gitu, dia nggak mau ini kan, nggak mau ngaku. Tapi dia benar-benar Ini sayang. Sama-sama ini kayak Loki diem-diem gambar Ida diem-diem Ngasih seneng juga ngelihat gambar dan ngasih Iya, bekal buat dia udah Loki. siap-siap nyiapin bekal tuh itu Iya. makanan buat Loki, tapi dia nggak mau ngasih tahu gitu ke ininya. Tapi di sini kelihatannya gambarnya tuh kayak mereka tuh kayak bukan raksasa kok ya. Iya, kayak orang biasa. Hewan anak kecil aja gitu ininya. Karena hewan-hewannya juga raksasa juga. Benar. Ini hewan yang di apa namanya? Di dunia bawah itu. Iya. Ya kan? Niflheim. Yang Niflheim, teman-temannya si Loki yang ini. Oke, nah. Ini tapi anyway si ularnya ini mirip banget Aodanya si Sasuke. Manda punya Orochimaru, Aoda punya Sasuke. Ya, ular sumonan. Apakah Loki bisa Kuchio Seno Jutsu? Enggak. Tapi ini hewan-hewan sih. ini udah dibunuh sama si Shamrock semua kan waktu itu. Pas dibunuh gitu? iya, Dikalahin tapi dia dikalahin sih, cuma nggak tahu mati atau tapi setahu enggak. gua Iya. Dia dibunuh sih. Makanya Loki marah banget. Itu kan teman-temannya dia. Tapi seingat gua, Loki bilang waktu itu kau sudah melukai teman-temanku atau semacam itulah.
Soalnya jarang sih di One Piece yang Tapi bener-bener setelah ada itu dibunuh. pas lagi healing sama si Chopper dan lain sebagainya itu Nggak ikutan ya. nggak ada hewan-hewan Mungkin ini. karena mereka hewan liar. Jadi Iya kalau sih. disembuhin di situ ntar takutnya malah makanin yang lain Iya sih. selain Loki. Ya Iya mungkin ya. Tapi intinya itu yang jadi teman-temannya Loki dari kecil karena emang Loki kan dari kecil dibuang ke bawah situ gitu. Dan diem-diem Ida turun ke sana buat ngasih makan buat Iya, lucu Loki gitu. banget Jadi lagi sweet ini. banget nih. Si Lucu Ida banget. sama si Loki juga lucu. Oke. Langsung kita next masuk ke dalam chapternya. Seperti biasa ini sambungan dari sebelumnya. Yap, ini di Esperia ya. Jangan Ya. patah semangat. Terus Kisah masa lalu Brook, bagaimanakah akhir peperangan antara Ya. pemerintah dunia melawan kerajaan Esperia? ini masih seru nih, masih Iya. banyak ini. Wow, ada kali Satu- ini ya, oh. SFX tuh. Satu-satunya cara agar kita bisa bertahan hidup adalah dengan menjadi negara yang merdeka. Merdeka dengan jadi bangsa yang besar. Berdaulat. Iya. Waduh. Enggak. Aduh, Itu pidato lagi banyak pidato sih Iya, lagi maklum. banyak. Jadi Terus gue lihat juga ada jadwal pidato sekarang Pak, ya. ada jadwal Jadi pidatonya. persiapan untuk Persiapan untuk ini slave hunt. Ya, karena ya kan Im soalnya sama setiap Senrubito slave hunt pasti pidato dulu. Iya, setiap Slevan terus ada pidato tuh biasanya ada yang turun kok. Bener. Maksudnya Hadiahnya yang hadiahnya turun. turun. Maksudnya cair. Belum apa-apa baru opening lah ini. Habis terlalu mirip sih. Ya udahlah. Coba lihat Yuk, lagi lanjut, balik lanjut. lagi. Oke, ini Zu. Oh, ini Brook Ini. ngerasa kayak kehipnotis gitu ya? Nah atau ini apa tuh, gitu ya? ini kemarin yang pas panel ini ada beberapa yang langsung bertanya-tanya ini tuh efek hipnotis kah atau efek saking shocknya kah gitu. Jadi soalnya muter-muter gitu ini. Iya. Ini belakangnya. Kena Rinnegan gitu. Iya itu. Sharingan gak tuh kena apa genjutsu gitu. Dan di sini Brook kayaknya sih kalau menurut gua ya itu Brook saking shocknya. Shock sih. Sampai efeknya seperti itu jadi Iya. kayak kehipnotis gitu. Iya, dia kayak Keleyangan. tiba-tiba langsung kayak kelingan. Kayak keleyangan gitu. Iya. Gitu. Dia nggak bisa ngeproses apa yang Iya, terjadi. iya. Soalnya Ini terlalu cepat banget. terlalu dan cepat, dia terlalu tidak banyak. expect seperti ini gitu. Ini Iya. apa gitu kan? Ada Leuven yang bersimbah darah, ada Shuri yang lagi kelihatannya habis nusuk Leuven, ada dua sosok yang dia nggak tahu siapa tapi kelihatannya Iya. powerful gitu kan, gitu. Makanya itu saking banyaknya dia nggak bisa ngeproses semuanya sih. Iya. Jadi menurut gua sih ini bukan hipnotis, tapi lebih ke efek shock aja. Soalnya di sini nggak ada pesulap merah. Nggak ada. Nggak ada Django tuh. One, two, Django nggak ada. Oke, next. Di Wah, sini ini sudah ada. Ini topinya ciri khas banget. Ciri khas. Man Mayer ya. Iya. Yang waktu di apa namanya? Di Slave Hunt ada. Slave Hunt ada. Soalnya ada dua buletan kayak gini. Itu namanya belum tahu ya kita. Belum yang tahu. si Man Mayer yang satu. Man Mayer yang kecil yang lidahnya topinya melet. sama kok ya. Cuman bedanya ini, kalau itu topinya kayak topi yang bulat atasnya tuh apa sih topi apa tuh namanya Iya. yang agak kembung. Nah, Kalau tapi ini kayak topi polisi. ada ya, Ya, tapi sama-sama ada ininya. sama-sama ada. Iya. Kayak topinya si Ryu tapi ada ininya. Betul. Makanya banyak yang nge-link kemarin ke si tokoh ini sama dengan si Ryu katanya, iya. sama-sama ngerokok, sama-sama bibirnya tebel terus ada ininya juga. Iya. Tapi enggak lah. Oke, Nah, terus terus di di sini sini- kita lihat kondisinya si Gunko juga matanya tapi ini ya, jadi sama kok ya. Jadi iya, Putih. nggak tahu warna apa tapi Iya, iya. putih semua gitu kalau di manga. Mm-mm. Jadi satu warna lah intinya, bukan ini heterokromia lagi. Walaupun nanti disebutin di sini nama ininya. Ini Mars Terus apa Venus? Mars. Jupiter sih? Mars ya. Lupa. Marcus Mars ini. Mars. Oke. Ya, Nah, lanjut. terus bawah Seseorang tolong panggilkan dokter. Baginda Raja sedang dalam kondisi kritis. Abang, gitu. Ini masih Brook yang ngomong. bertahanlah, abang baik-baik saja kan gitu. Nah, Terus di panel ini ada yang gue Jangan nggak dibawa expect. dulu. Itu ada Im samanya. Sama. Benar. Nah, chapter kemarin tuh nggak ada kok. nggak ada. Nggak, maksudnya mungkin kita nggak notice atau apa, tapi di sini tuh baru ketahuan Mungkin ada Im agak sama kepotong. gitu. Iya, ternyata ada Im sama. Jadi ini kayak waktu pasti Saturn masuk, jadi ada Im samanya nongol gitu. Tapi yang sebenarnya gue mau garis bawahin di sini adalah kenapa masih dalam bentuk siluet? Ada apa gitu? Ingat nggak? Maksudnya gini, kita udah tahu Im sama dikasih lihat wajah aslinya yang lagi ada di Elbaf sekarang gitu. Kalau emang itu wajah aslinya ya. Oke. Kenapa masih bentuk siluet? Apakah emang bentuknya Im sama aslinya seperti ini? Maksudnya bentuk yang kayak planktonnya emang hitam semua? Atau masih ada rahasia lagi yang disembunyikan Oda? Atau ya nggak tahu apa ininya gitu. Bisa jadi, tapi sebenarnya si Marsnya juga siluet kok. Marsnya juga masih hitam semua makanya. Mungkin kalau Mars mungkin memang bentuk ininya kayak gini pas jadi Itsumade-nya mungkin bukan Itsumade yang apa ya namanya. Kan kalau Itsumade kita udah Nggak lihat yang full bentuk form yang ya. full formnya yang pas di Egghead, ada warnanya lah gitu. Nah, ini mungkin Itsumade-nya karena dirasukin Im sama, jadi bentuknya hitam, ngikutin bentuk Im samanya karena Im samanya yang bentuk kayak plankton gini, full hitam. Mungkin memang aslinya gitu. Jadi itu bukan siluet, tapi memang bentuk form aslinya Im sama yang
mode normal lah, kita sebut seperti itu. Yang sekarang di Elbaf mungkin kayak mode, katakanlah itu mode fightingnya dia mode gitu. Fighting. Ini mode normalnya yang ini. Iya. Tapi waktu di God Valley juga pas sama ini Saturnnya juga siluet kan. Saturnnya jadi hitam, bener. Iya. Saturnnya jadi hitam-hitam berapi-api kayak gini. Iya sih, masuk akal sih, bisa jadi ini ya. Jadi form lainnya. Form lainnya, betul. Si sama gitu ya. Makanya jadi atau enggak form utamanya lah. Form utamanya, iya basic lah ya, basic formnya, basic skin, basic skin, benar. Skin awalnya seperti ini. Benar. Bisa dibilang seperti itu. Makanya mungkin sesuai prediksi kita juga, yang sekarang di Elbaf yaitu bentuk lain atau mungkin vessel lainnya Im sama gitu, yang rambutnya putih, belah pinggir gitu. Itu semuanya bukan bentuk aslinya. Basic formnya adalah ini. Itu mungkin mode entah mode fighting atau mungkin vessel lainnya atau gimana lah, kita masih belum tahu gitu. Bisa jadi sih. Semacam terkonfirmasi secara nggak langsung mungkin ya dengan panel ini. Soalnya ya itu mencurigakan banget kalau itu masa sih masih dikasih siluet, orang udah keluar gitu dari beberapa chapter sebelumnya. Enggak, tapi kalaupun memang dia cuma dikasih siluet, mungkin ini lebih menggambarkan situasi pada saat itu. Pada saat itu kan kondisi Im sama, Mars juga belum tahu sosoknya seperti apa gitu. Mungkin pada dalam saat zamannya Brook pada saat itu kan. Ya. Karena dari sisi POV-nya Brook gitu kan. Oke, balik lagi ke ini tadi. Nah, di situ kan Brook nolongin Leuven, terus Shuri sama itu Growl masih di belakangnya. Tapi masih ada ini ya, suara-suara perang lagi kerusuhan soalnya di luar. Gitu ya. Lagi perang, bukan perang-perangan. Bukan. Bukan. Ya, Oke. Lanjut. Terus Abang. Apa Om adalah penggemarku? Aku ini bukan Om loh. Ini dia ingat lagi memorinya. Memori flashback. Pertama kali ketemu si Leuven tuh kan ini. Yo, kalau begitu aku panggil Abang aja deh gitu. Ini masa-masa pas happy-nya tuh dia. Abang. Sedih banget sih, kasihan ini benar-benar. Panggilkan dokter sekarang juga. Tapi ini sumpah kasihan banget sih. Aku pas pertama baca tuh, aduh kasihan banget. Keras, dapat gitu feel-nya tuh. Iya, sosok yang benar-benar dia hormatin, yang dia kagumin gitu kan, terluka parah. Ini di sini juga gua nggak tahu ada maksud apa dari Oda. Leuven-nya sama sekali nggak dikasih lihat mukanya dari tadi. Ya, betul. Ya kan? Betul. Pas awal-awal dia lagi telungkup. Sekarang juga ini dari belakang tuh, nggak kelihatan mukanya sama sekali. Dan juga sudah tidak domi-reversi. Betul, udah nggak ada alam bentuk domi-reversi. Sudah tidak ada sayap, sudah tidak ada tanduknya. Yang di atas yang dikasih lihat mukanya itu pas flashback doang. Coba lihat sedikit di atas. Pas mukanya nggak ada di depan. Nah itu kan flashback. Jadi bukan flashback, kondisi sekarang. Yang kondisi sekarang tuh entah ada apa yang terjadi, tapi yang jelas Oda nggak menampilin mukanya sama sekali nih. Entah luka parah lah atau ada bekas apa, gue juga nggak tahu gitu. Tapi mungkin ada tujuannya nih. Oda ngegambarnya kayak gini nih. Asli. Gitu, nggak dikasih lihat sama sekali. Coba next ke bawah lagi. Terus di situ kalau Im samanya, nah itu Im samanya mulai ini tuh. suara Im sama nih. Kalau yang apa kayak goyang-goyang gini nih suara Im sama nih. Kalau kau masuk begitu saja seperti itu, nanti semuanya bisa berantakan. Dia tutup pintu. Dia yang nutup pintu, bener. Seorang Im sama raja dunia disuruh tutup pintu. bener. Dia nggak nyuruh orang, tapi dia sendiri yang tutup pintu loh. Apa konteksnya Im sama? Dia harus tutup pintu gitu. Itu dia. Kenapa? Apa dia ada sesuatu yang dia takut orang lain lihat? Kenapa harus ditutup gitu? Sampai dia sendiri yang tutup pintu itu aneh banget. Soalnya di sini kalau kita lihat itu Marcus Marsnya hilang. Dan dekat pintu tuh ada api-api yang keluar sedikit gitu. Jadi kayak kesannya kalau kita tahu sekarang kayak omen. Iya, kayak omen yang nutup. Soalnya di gambar sebelumnya juga ada kelihatan Im samanya tuh kayak gerak di atasnya dikit tuh kan, yang pas Brook lagi ngomong. Im samanya lagi titik-titik. Itu kan efek bergerak gitu ya. Iya. Zrut, kayak dia gerak ke pintu terus dia nutup sendiri. Itu sepenting apa gitu? Lu harus sampai tutup pintu. Iya. Enggak, maksudnya kalau lu memang pemerintah dunia dan juga ini sudah fakta yang sudah lu ini takdirkan untuk Esperia. Betul. Ya lu orang kayak Brook aja, orang tahu, Brook tahu juga ya enggak apa-apa. Gitu. Justru dia butuh semacam saksi kalau ini ulahnya Shuri gitu ya enggak sih? Terus ini kenapa lu harus tutup pintu apa gitu ya? Apa inti makna di balik tindakannya gitu dan kalau menurut gue ya itu bukan sesuatu yang remeh. Karena gini, Im sama tuh kan kayak bos tertinggi, dia udah biasa dilayani, dia Celestial Dragon paling OG gitu kan. Ya dia suruh si Growl yang nutup pintu. Kenapa harus dia sendiri sih dia gitu? sendiri yang turun tangan tutup pintu dan kayak gitu. Makanya gue buat hal remeh gitu. Jadi harusnya kan ya udah sih Growl tutup pintunya gitu. Dia bisa kayak gitu. Ini mungkin sesuatu yang penting nih atau ada maknanya. Yang penting sih. Makanya dia yang tutup pintu sendiri. Ini cukup aneh sih menurut kita, ini cukup aneh. Apa maknanya? Soalnya itu benar kayak kata Okter tadi, nggak ketebak sih maksud ininya dia apa, kenapa harus ditutup-tutupin. Iya, dan itu kayaknya
nggak ada sosok Im sama ataupun apa kayak kayak Absalom tutup pintu gitu. Iya. Karena nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Pokoknya entah dari api yang muncul di dekat pintu itu dia mungkin nongol ini sebentar pakai kekuatan ininya terus nutup sendiri gitu pintunya. Yang jelas itu Marcus Marsnya kelihatannya kayak hilang, makanya itu jelas banget kalau dia pindah tempat ke depan pintu buat nutup pintunya. Dan sosok api-api yang di kiri ini kayak efek dari lingkarannya. Lingkaran itu biasanya ada efek-efek api-apinya kan. Benar-benar yang buat teleportasi itu yang apa sih namanya yang ya pokoknya pas dia summon di Irisitar. Irisitar yang ada tulisannya. Yang ada tulisan Irisitarnya benar. Oke, balik lagi. Lanjut. Kita lanjut. Ke bawah lagi. Brook, dia sudah mati. Hah? Siapa kau sebenarnya? Apa yang sudah kau lakukan pada Putri Shuri? Aku selalu berada di sisi Putri Shuri sejak beliau masih bayi. Beliau bukanlah orang yang bisa melakukan hal seperti ini. Aku tahu karena tidak ada yang mengenal beliau melebihi diriku. Iya, dia bahkan nggak mempedulikan kata-kata Shuri, dia langsung nunjuk ke si dia orang langsung, itu. Iya, karena ini pasti pelakunya nih gitu. Orang nggak dikenal ini pasti pelakunya. Kalau begitu, Brook, apa kau tahu kalau sebenarnya aku ini seorang Celestial Dragon? Kaget Brooknya. Iya, Brook kaget terus. Apa kau juga tahu kalau orang ini bukanlah ayah kandungku? Tolong jangan menyebut beliau sebagai orang ini. Sebentar gitu. Sebentar. Ya, ini nih dari dialog yang ini gue tuh sedikit mempertanyakan, kalau nggak salah ini tuh emang agak aneh ya. Shuri tuh nggak pernah ketemu Celestial Dragon sebelumnya. Kenapa dia bisa ini gitu? Bisa mau jadi Celestial Dragon? Kan abis ini nih dia seolah-olah nyalahin si Leuven kalau dia tuh sebenarnya Celestial Dragon loh. Soalnya coba next dulu deh, nanti baru kita bahas biar sekalian biar dapat konteksnya. Coba next dulu. Anda ini bicara apa? Jelas-jelas bahwa Anda adalah anak dari Baginda Raja Leuven. Apa buktinya? Hubungan antara orang tua dan anak tidak perlu bukti apapun. Tentu saja perlu, karena hal itu bisa mengubah hidupku. Padahal harusnya aku bisa hidup sebagai seorang Celestial Dragon. Tapi hidupku selama 16 tahun ini malah terbuang sia-sia. Apa kau paham perasaan yang kurasakan saat ini? Nah, ini perdebatan ya. Ini perdebatan nih. Karena gini, Shuri itu kita lihat sendiri di chapter sebelumnya, dia nggak tahu soal Celestial Dragon kayak gimana. Itu kan diceritain sama Brook waktu pas ada ceritanya ada kapal Celestial Dragon terdampar di situ, terus gak lama kemudian Putri Shuri lahir pas dia cerita. Tapi dia harusnya dia nggak tahu Celestial Dragon itu seperti apa hidupnya, semewah apa gitu. Kalau di sini dia seolah-olah dia nyesel gitu kan. Gue 16 tahun harusnya gue bisa hidup kayak dewa. Tapi kan dia nggak tahu Celestial Dragon tuh hidupnya kayak dewa gitu kan. Harusnya dia nggak berpikiran seperti itu. Kecuali memang kalau ada sesuatu yang dia sembunyikan. Jadi ini ada dua kemungkinan kalau menurut gua, antara dia emang pura-pura acting gitulah, kayak Shanks. Soalnya Shanks juga kan waktu pas di awal-awal jadi God's Knight, dia sempat bilang gitu kan. Oke. Sia-sia gue hidup selama 24 tahun di bawah sana gitu kan. Dia pura-pura, tapi dia pura-pura itu jelas kan. Soalnya abis itu dia yang berkhianat, dia yang nolongin Fisher Tiger abis itu. Tapi sebelumnya di depan si Garling, di depan si Shamrock, dia benar-benar kayak ngutuk ini tuh. Bahkan dia nggak mau ini sama si Harald kan, nggak mau kenalan gitu intinya. Dia beda kasta lah. Gue udah rugi nih, gue 24 tahun hidup gitu, nggak jadi di bawah sana. Waktu itu dia ngomongnya di bawah sana. Jadi kesannya kayak hina banget. Kayak hina banget gitu. Ya. Nah ini juga antara mungkin seperti itu, tapi ini agak beda konteks kalau menurut gue ya. Kalau itu kan kalau teori yang menyatakan kalau Shuri itu sebenarnya lagi acting. Betul. Cuman dia tahu dari mana soal Celestial Dragon ini? Soalnya sepengetahuan kita yang diceritain so far adalah ya cuman dari cerita Brook. Kalau waktu dulu pernah ada Celestial Dragon datang ke sana, terus tapi Brook udah tahu ya ada Celestial Dragon ya? Tahu. Brook kan waktu itu tahu. Dia tahu bangsa Celestial Dragon tuh dari situ yang pas terdampar. Terus nggak lama habis itu Shuri lahir, dan mungkin mereka sejak itu jadi harus bayar upeti itu, gitu. Yang terakhir di chapter sebelumnya kita lihat sendiri King Leuven menolak upeti 1000 1000 budak yang diminta Celestial Dragon. Tapi bisa jadi juga di sini pas momen si Grow sama si Mars datang baru diceritain bahwa lu tuh sebenarnya anak gua dan lu tuh Celestial Dragon. Apa Celestial Dragon? Celestial Dragon tuh gini. Mungkin gitu kali ya. Mungkin ya, tapi masa sih cuman karena ada orang asing datang ngasih tahu kalau lu sebenarnya anak orang kaya gini terus langsung percaya dan langsung tega ngebunuh si dia sendiri gitu. Jadi
antara ini. Tapi kalau teori itu gue bisa mengkonfirmasinya mungkin karena ini Shuri lagi dalam pengaruh domi reversi. Domi reversi itu kan semacam kayak ngeluarin apa ya, hasrat yang paling jahat dalam diri kita tuh keluar gitu. Jadi kita benar-benar niat jahat itu keluar semua. Ya itu yang pengen gue bilang juga, salah satunya awalnya mungkin sudah dikasih tahu bahwa lu tuh anak gua gini segala macam. Baru setelah itu baru dipengaruhi domi reversi dan makanya itu hasrat itu keluar. Makanya jadi keluar. Jadi kata-katanya jadi seperti ini. Itu lebih make sense sih. Rasanya sih seperti itu ya. Lebih terlihat karena dari matanya juga kan. Matanya masih dalam pengaruh domi reversi itu. Masih ada tanduknya segala macam. Jadi sama kayak Harald yang waktu itu pas sebelum dibunuh Loki, dia bilang dia mau menguasain ininya harta karun Elbaf yang itu gitu. Jadi apa ya, mungkin sama kayak ini juga Dori dan Brogy juga, dia bilang mau bunuh Elder Jarul kan waktu pas di domi reversi, dan dia malah mereka senang gitu karena mungkin bukan mereka sebenarnya niatan ngebunuh Elder Jarul, cuman ya namanya niat jahat dalam diri seseorang kalau dibangkitin ya mereka benar-benar tanpa apa ya, nggak ada filternya lagi lah gitu, benar-benar nggak tanpa difilter. Jadi mereka benar-benar semena-mena keluar semua. Tapi itu bisa juga itu yang sisi jahat dari tubuh, dari dalam diri sendiri. Tapi bisa juga kehendak dari yang mengendalikan, nggak sih kok? Kehendak yang mengendalikan, jadi dia bersemangat untuk melakukan kehendak itu gitu. Kalau menurut gua domi reversi nggak seperti itu. Kalau menurut gua cara kerja domi reversi bukan dikontrol, jadi sama yang mengontrol tindakannya dia harus ngapa-ngapain gitu, enggak. Makanya mereka masih tetap punya kepribadian sendiri, memorinya masih tetap punya, tapi semua niat jahat, semua yang mungkin harusnya kalau orangnya lagi normal nggak bakal dilakukan nih gitu. Kayak misalnya kalau kita ngelihat ada duit nih di tengah jalan, kalau kita kan maksudnya orang yang hatinya baik gitu ya, nggak sembarangan nih ngambil ada duit di jalan, ya mungkin kita kembaliin atau apa gitu. Kalau ngelihat orang ada duitnya jatuh, teman kan ada niat jahat ya dalam hati kita, ambil aja lah gitu, kayak bisikan iblisnya gitu. Nah, domi reversi itu jadi kayak bisikan iblisnya adalah justru jadi ini sebenarnya. Jadi si kepribadian orang itu jadi kepribadian utamanya gitu. Jadi kepribadian utamanya gitu. Biasanya kan ini kalau di film-film kartun kalau ada sesuatu kan ada bisikan malaikat, bisikan iblis. Nah, terakhir yang menang siapa? Gitu ya? Bener. Sisanya tinggal orang itu mau ngikutin bisikan yang mana. Nah, kalau domi reversi kelihatannya ya bisikan iblis yang selalu menang jadinya. Apapun yang ini bisikan iblis yang dilakukan. Makanya si Putri Shuri-nya juga begitu dikasih tahu sama si Groll sama si Marcus Mars kalau ada yang namanya Celestial Dragon hidupnya gini, oh langsung bisikan iblisnya, wah itu hidup yang menarik sekali tuh gitu. Lu bisa jadi kayak dewa gimana lu 16 tahun ngapain aja selama ini. Nah, jadi itulah yang keluar dari mulutnya si Putri Shuri gitu. Si Biji Wijen kalah ya. Biji Wijen kalah. Benar-benar. Tapi yang gue notice di sini kok, matanya Shuri itu kayak mata tatapan kosong gitu ya. Iya. Kalau kayak Harald sama Dori, Brogy, terus sama si Rox enggak gitu loh. Dia enggak mata kosong loh. Apa ini ada hubungannya sama matanya dia yang heterokromia ya? Mungkin makanya jadi putih gini matanya. Iya, soalnya kalau si Rox enggak sampai putih gini. Dia bertanduk, mata iblis semua. Benar. Soalnya ini enggak bertaring juga. Iya benar. Itu juga gue juga baru notice nih. Kalau yang lain bertaring semua jadi kayak barongsai taringnya. Apakah gitu yang domi reversinya Gunko Im sama ke Raja Leuven itu ada taring dan mata ini yang benar-benar domi reversi, tapi Gunko ini berbeda. Mungkin, nah itu dia. Mungkin itu alasannya kenapa Raja Leuven gak dikasih lihat mukanya. Mungkin dia di domi reversi yang versi itu yang kayak si Rox. Jadi mungkin ya nggak tahu, ini mungkin asumsi gua aja. Mungkin biar Oda tuh nggak membiarkan kita membandingkan muka Leuven yang di domi reversi sama Gunko yang di domi reversi gitu. Betul. Jadi soalnya kalau kayak gitu jadi ketahuan kan, maksudnya jadi clue kan. Wah, ada beda nih gitu kan. Kalau ini kan ditutupin gitu. Tutupin matanya putih gitu ya. Walaupun kita jadi notice juga sih sedikit. Matanya putih, tidak ada taringnya, tapi ada tanduk dan sayap dan buntut kalau nggak salah. Ada tanduk dan sayap seperti kayak dia di Elbaf kan, pas dia rasukin Im sama. Iya, benar. Betul. Oke, lanjut lagi. Jadi abis dibilangin seperti itu. Ditambah pemerintah tak pernah menuntut kita untuk menyerahkan 1.000 orang budak kepada mereka. Perang ini terjadi gara-gara orang ini menolak untuk menyerahkan diriku pada pemerintah. Benar. Iya, benar kan. Teori gue kemarin. Benar teori kan? Yang Mokhtar bilang pasti kemarin. Buat melindungi Shuri pasti. Benar. Gitu kan. Nggak mungkin itu alasannya. Tolong berhenti menyebut Baginda Raja sebagai orang ini. Orang ini cuma seorang raja tak berguna.
yang telah membuat rakyatnya mati sia-sia, kata Gunko. Iya. Karena itulah aku membuatnya bertanggung jawab. Jika raja mati, maka perang ini akan berakhir. Tapi ini bisa masuk sama teori yang itu, yang bahwa ini si Gunko ini lagi acting untuk biar mengakhiri perang yang ada di Esperia. Biar kelar aja ini gitu. Bisa masuk ke sana sih. Iya. Oke, lanjut. Tapi kalau kita kalah, maka negara ini akan menjadi wilayah tanpa hukum. Iya. Soal itu sudah bukan urusanku, kata Gunko. Emang gue pikirin, kata Gunko. Iya, emang. Iya, benar. Jadi emang ada dua teori yang bisa possible lah, bisa dibilang seperti itu ya. Tadi Gunko emang lagi acting, berpura-pura aja gitu, kayak si Shanks waktu awal jadi God's Knight, pura-pura dia mau jadi Celestial Dragon segalanya gitu. Cuman karena masih dalam pengaruh Domi Reversi terus kalau si Gunko ceritanya mungkin makanya dia masih lanjut sampai sekarang. Kalau si Shanks mungkin bisa kabur di tengah-tengah karena dia nggak terus-menerus dikendalikan Domi Reversi gitu. Selain itu tapi bisa juga ya karena efek Domi Reversinya gitu yang bikin si Gunko jadi keluar semua ininya. Si bisikan iblisnya lah gitu yang menang terus gitu. Kata-katanya ngikutin bisikan iblisnya dia. Tapi kalaupun memang dia acting kok, berarti apakah memang ini efek Domi Reversi? Tapi Gunko tuh masih bisa ngendaliin gitu kok. Iya makanya nggak keluar semua. Kalau menurut gue makanya gue lebih nggak terlalu ini teori yang kalau Gunko adalah lagi acting gitu karena efek Domi Reversinya ini tuh bikin dia kehilangan kontrolnya gitu. Sama kayak pas tapi ini mungkin ini kan justru karena dia spesial kok. Jadi dia bisa nahan efek Domi Reversi. Bisa, tapi nggak dalam kondisi ini kalau menurut gua. Dia kan sempat tuh keluar dari efek Domi Reversi yang pas dia nolongin Brook. Betul. Pas awal-awal yang Brook cepat lari, tapi habis itu langsung hilang lagi, langsung balik lagi jadi Gunko yang dikendalin Im Sama gitu. Jadi kalau menurut gua dia nggak selalu setiap saat bisa seperti itu gitu. Jadi kalau pas kebetulan kontrol Im Samanya lagi melemah, baru dia bisa melepaskan diri. Tapi saat ini Im Samanya masih di situ. Nggak mungkin dia bisa acting sih. Jadi menurut gua ini masih full di bawah kontrolnya Im Sama gitu. Jadi yang apa yang Gunko katakan itu walaupun bukan Gunko yang asli gitu, tapi itu ini dalam dirinya dia gitu, bisikan iblis dalam dirinya dia lah. Oke. Berarti ini mungkin bisa jadi kalau kayak kata orang-orang ya, karena di bahasa Inggris kita baca lanjut deh. Coba lanjut dulu sedikit lagi nih. Soalnya ada fakta menarik nomor 7 bikin tercengang. Nah ini. Ini si Celestial Dragon, God's Knight. Aku mengingatmu di antara para pelayan Candle ada seorang anak yang memiliki rambut afro. Brook kaget. Terus ke bawahnya, nah ini dikasih nama. Satria Dewa, Sandman Mayor Glow atau Grow kalau di bahasa Inggris. Growl. Kau sama sekali tidak pantas untuk berdiri di dekatku. Tidak pantas. Di situ dikasih lihat tuh. Baru kasih lihat matanya. Sama kayak Gunko. Yoi. Hetero juga ya. Kemarin gue juga tanya sama Koko kan, mungkin nggak kalau ada satu keluarga bisa punya keturunan ini juga namanya? Hetero juga. Heterokromia juga gitu kan. Benar-benar. Nah, ternyata di sini di situ benar. Bapaknya ini. Ya. Tapi Koko bilang waktu itu juga nggak pasti. Nggak selalu. Iya, jadi gini, kalau di kondisi biologis aslinya memang itu kan cacat genetik. Yep. Bisa diturunin, bisa enggak, tapi turunannya tuh nggak selalu yang dari bokap ke anaknya langsung. Persentasenya kecil ya kayak anak kembar lah. Anak kembar kan maksudnya nggak selalu orang tua kembar anaknya pasti kembar, tapi di antara keturunannya ada kemungkinan besar yang kembar lagi juga gitu. Chance-nya gede. Biasanya kan ada yang misal loncat 1 generasi atau yang loncat berapa generasi, tapi yang pasti kalau di dunia nyata biologinya seperti itu, heterokromia tuh bisa diturunin tapi nggak pasti 100% menurun. Nah, tapi kalau di dunia One Piece kan ya kita biologinya nggak selalu sama nih. Ada orang yang tangannya panjang bisa 3 ruas gitu. Beda. Fantasi juga namanya ya. Jadi ya ini kalau di dunia One Piece ternyata ininya adalah yang diturunin secara genetik dari orang tua ke anak. Sekaligus konfirmasi ya Gunko anaknya Man Mayor. Ya, seperti yang sudah kita duga. Turunan Man Mayor, betul. Okay. Apakah berarti kemungkinan nggak tahu ya yang di God Valley itu matanya hetero juga? Kan karena dia matanya nggak disorot, nggak pernah bisa disorot. Jadi karena tutupan topi terus kan.
Bisa jadi emang keluarga Manmeyer terkenal dengan kondisi heterokromianya ini, yang dimana di One Piece nanti ada namanya sendiri beda, bukan heterokromia gitu. Tapi ya bisa jadi makanya itu alasannya matanya masih ditutupin tuh waktu itu, masih ketutupan ini topinya, bayangan topinya. Bisa jadi persis matanya kayak gitu. Sama satu lagi yang gue notice dari desainnya sebenarnya, ya ini cuman kebetulan atau gimana, kaos kakinya kayak bagi nggak sih? Sama sepatunya. Enggak, ini kos kaki kayak Ilham kok. Hah? Hitam putih Ilham ini mah. Enggak bagi Ilham nih teman kita, teman-teman. Itu beda, itu jokesnya nggak relevan tuh sama penonton. Tapi kalau bagi, gue ingat soalnya bagi yang di chapter awal dia tuh kaos kakinya gini belang-belang. Terus sepatunya kayak gini, gitu, cuman bedanya ya nggak tahu. Itu dia nggak tahu. Apakah Manmeyer bagi? Karena rambutnya sama biru kan. Nah, itu dia. Itu entah sesuatu yang bisa ini atau enggak ya, sekedar cocok logi lagi-lagi. Berarti apa yang sama-sama bagi tuh. Iya. Ini ya. Soalnya gue langsung notice karena kan jarang-jarang ada karakter yang kaos kakinya belang-belang kayak gini. Setahu gue ya emang bagi doang. Ini preferensi pribadi sih ya. Kalau si Glow ini kayaknya itu deh. Lebih suka belang-belang gitu, lebih mencolok gitu kan. Gitulah mungkin sukanya yang belang-belang. Iya. Yuk next. Oke, next lagi deh. Kaget bro, langsung kaget. Langsung lihat matanya. Kaget dia lihat mata itu ya. Mata itu kata dia gitu. Si itu berdiri. Sebenarnya kami tak ingin repot-repot pergi ke negara terpencil seperti ini hanya untuk mengambil seorang anak. Namun bola mata bipolar yang dimilikinya adalah sesuatu yang amat langka. Karena itu Sang Maha Agung sangat menginginkannya. Soalnya aku sendiri gagal membangkitkan kemampuan bola mata. Nah ini salah satu kata-kata yang lumayan ini nih. Banyak meaning di sini. Banyak meaning. Nah, yang pertama bola mata bipolar. Bipolar itu yang kita tahu, yang gua tahu ya sejauh ini ya. Itu dua kepribadian yang berbeda yang kita punya kan? Sejujurnya kalau di dunia asli bipolar itu lebih ke psikologi. Bipolar jadi benar-benar ekstrim ini gitu. Mungkin yang kita lihat di sini dia bilang bola mata bipolar karena mungkin fisiknya berbeda aja sebenarnya. Tampilannya yang berbeda atau mungkin aja bisa jadi bola mata ini membuat orang jadi bipolar. Mungkin bisa jadi punya ini yang ekstrim gitu, punya karena kita lihat juga Gunko yang seperti itu yang sejauh ini kayak baik, lucu gitu kan, tiba-tiba berubah jadi orang yang dingin, orang yang berbeda. Apakah ini kayak Hakuba? Apakah ada sosok Hakuba lain? Benar. Gitu kan? Tapi ya, soalnya kalau di dunia nyata di psikologi ya bipolar itu lebih ke kepribadian ya kayak Hakuba orangnya, maksudnya kadang-kadang bisa yang happy, ceria banget, bisa tiba-tiba dalam satu ini berubah gitu. Karena bipolar ekstrim. Ujung ke ujung ya, kutub utara kutub selatan gitu. Nah kalau mata harusnya heterokromia bukan bipolar gitu. Apakah ini bisa digabungkan sama kayak bener kata Koko, Oda tuh bisa aja mencampurkan apapun di cerita dia. Kalau di dunia nyata tuh walaupun di dunia nyata tuh tidak seperti itu, bisa aja di One Piece kayak gitu. Karena kan mereka punya universe sendiri, tentunya ya punya aturan mainnya sendiri. Ya bisa aja seperti itu di sini gitu. Bola mata bipolar berarti ya kepribadiannya juga bisa jadi bipolar. Bisa jadi. Gitu. Dan selama ini memang belum dibangkitkan aja gitu. Dan dibangkitkannya pas banget. Ada Im Sama dan mungkin Im Sama nge-trigger kali untuk bisa dibangkitin. Bisa jadi. Dan si Glow ini nggak bisa bangkitin, mungkin dia tidak punya sisi jahat mungkin. Maksudnya, atau mungkin sisinya jahat semua, nggak ada baiknya. Bisa jadi. Gitu. Bisa jadi. Bisa jadi, makanya dia bilang kan, aku sendiri tidak mampu membangkitkan kekuatan milikku ya tadi ya. Bola mata milikku ya. Kekuatan mata milikku apa? Apakah itu iya, itu dia. Gue baru mau ngomong. Tuh, aku sendiri gagal membangkitkan kemampuan bola mataku. Iya, seolah-olah kayak Mangekyo Sharingan gitu. Dari Sharingan ke Mangekyo Sharingan. Benar. Tapi jujur kalau Oda membuat seperti itu gimana ada kekuatan bola mata, gue nggak setuju banget sih. Kenapa jadi bola mata lagi kayak Sharingan kok gitu. Pada terpusatnya ke bola mata gitu. Kayak Naruto ujung-ujungnya semuanya kekuatannya bola mata, nggak Sharingan lah, Byakugan lah, Rinnegan. Dan kalau sampai itu terwujud dan juga ini bola mata ini menjadi sesuatu hal yang penting juga, wah ini kayak kok jadi kesana juga lagi. Iya benar, gitu setuju. Kan. Gue juga. Kita berharapnya semoga ini bukan kekuatan yang kayak di Naruto ya. Soalnya jadi gimana? Semoga ini kekuatan yang dimaksud di si Growl di sini adalah sesuatu yang lain gitu. Kemampuan bola matanya bukan sesuatu yang kayak Sharingan, Byakugan ataupun Rinnegan gitu. Kalau masih kayak bipolar ya gue masih oke lah. Karena memang mungkin berbeda
ini ya kepribadian dan sebagainya. Mungkin ada masih hubungannya, okay, mungkin bisa mengamplify domi reversinya si Im sama gitu. Jadi kan soalnya itu kan berkaitan sama kepribadian seseorang gitu. Domi reversi kayak yang kita bilang, kepribadian orang itu benar-benar jadi sesuatu yang benar-benar jahat gitu. Ya semua sisi jahatnya keluar karena ya yang dia ikutin cuma pikiran jahat. Ya mungkin itu kemampuan si bola mata bipolar ini sesuai namanya bipolar. Soalnya kalau cuma secara warna, bipolar itu kan ya cuman beda warna, nggak inilah, maksudnya mata terang kan banyak, bisa hijau, bisa biru, bisa yang lain-lain gitu. Dan ini pun kita kan masih digambarkan dalam sebuah manga ya. Apakah matanya si Glow ini sama kayak sama si Shuri gitu kan? Matanya si Shuri gitu. Gitu apakah kan bipolar cuma sekedar satu gelap satu terang gitu, mungkin seperti itu, atau tapi, kepribadian. Kalau gua condong ke yang lu bilang sih, Tra, lebih setuju ke kepribadian. Soalnya bipolar itu nggak ada di dunia asli, nggak ada nama mata bipolar. Tuh nggak ada. Gue ada browsing juga kemarin saking gue penasaran ya. Apakah ada bola mata bipolar gitu, atau adakah heterokromia bipolar? Nggak ada gitu. Karena di dunia nyata ya itu bipolar itu cuma di psikologi, jadi kepribadian doang. Jadi nggak ada urusan hetero sendiri, bipolar sendiri. Bener. Gitu. Mungkin itu dia, nggak mungkin Oda nggak riset. Oda tuh paling jago riset. Pasti. Alasan dia memakai kata bipolar di sini ya itu pasti ada alasannya. Pasti. Dan yang kita lihat sejauh ini setelah dikendalikan sama Im sama dengan domi reversi, matanya jadi sama. Apakah matanya berubah? Misalnya yang kanan kuning contoh ya, jadi dua-duanya kuning gitu. Atau warna lain, atau apa kita nggak tahu. Jadi kendalin kenapa jadi berbeda warna? Benar. Kalau dikendalikan dengan domi reversi, itu tuh matanya jadi mata iblis gitu semuanya. Iya, mungkin seperti itu. Iya, kita nggak tahu lah sampai animenya nanti keluar, kita baru tahu nanti warnanya tuh apa. Apakah merah, biru, jadi ungu? Tapi Gunko kayaknya udah diwarnain gak sih matanya? Merah biru. Belum. Sebenarnya gua ada yang warnain, ada di cover ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah biru. Cover terbaru yang ada Loki-nya, setahu gua ada Gunko deh. Setahu gua ada Gunko. Di manga, di anime juga ada Gunko kan, udah keluar Gunko ketemu sama Samrock. Iya, udah ada. Nah, tapi gua lupa tuh warna merah sama warna matanya biru. Kalau ngelihat di ini merah sama biru sih. Merah biru kan, seingat gua. Nah, itu kan udah ada kan. Nah, Gunko-nya udah keluar tuh. Tapi itu mah masih ini deh. Itu bukan warna aslinya. Enggak, Gunko anime tuh udah ada kok yang di Gunko anime real color coba. Original color. Setahu gue juga merah biru sih. Oda tuh pernah gambar soalnya. Kalau yang digambar tuh ini yang udah di cover tuh. Nah, iya benar berarti merah sama biru. Apakah kemungkinan dua-duanya biru gitu apa segala macam? Merah biru jadi ungu. Jadi gojo. Dicampur merah, gitu biru, ya. Jadi ungu. Terus begini. Terus gini. Domain extension. Apa sih anime gak jelas? Aduh, anime gak jelas satu. Kok juga ikut-ikutan? Ya abis ya gitulah. Gue juga jujur plagiat Naruto. Wah, ya itu gue paling setuju. Gue setuju itu plagiat Naruto. Secara komposisi tim. Iya, ya mungkin kayak Koko pernah bilang juga, enggak juga karena di Jepang tuh sering komposisi tim berempat orang itu sering. Cuma makin kesini ini tuh udah terlalu jelas gitu, nggak bisa. Makin kesini makin kelihatan gamblang gitu ininya. Jadi gue juga setuju. Kakashi itu Gojo tuh Kakashi. Si Eskiko itu. Ya udah balik lagi ke One Piece guys. Itu sekedar selingan jejekannya aja ya. Oke, terus nah ini dengan kata lain dia adalah Glow. Kau terlalu banyak bicara. Maafkan saya sang agung. Hampir aja kita tahu ininya. Iya. Selalu dipotong ya. Ya iyalah, kan itu bosnya, dia yang nggak mau ketahuan rahasianya. Bener sih dia di situ. Dan itu kayaknya udah ini deh, kayak udah terlalu dalam deh untuk dikasih tahu sama si Glow. Tapi kalau dari kata-kata yang ada mungkin kita bisa nebak dengan kata lain, dia adalah itu berarti menambangkan Shuri ini seseorang yang penting, sosok yang penting lah gitu. Dengan kemampuan matanya yang berbeda warna itu mungkin kalau ini teori kita benar adalah dia adalah vesselnya Im sama, vessel yang paling cocok gitu. Kan tadi kita bilang dengan kemungkinan munculnya Im sama yang tadi warnanya hitam, ternyata itu bukan siluet, dan yang sekarang pada udah dikasih lihat, ya bisa jadi Im sama tuh butuh banyak vessel. Mungkin ya itu tadi mungkin banyak kegunaannya. Ya katakanlah yang sekarang lagi di ini adalah vessel untuk fighting gitu, fighting formnya. Ya mungkin Shuri ini form yang lain yang dia butuhkan untuk guna yang lain juga gitu. Makanya selalu berada di dekatnya dia di flower. Mungkin selain basic formnya ya Shuri adalah vessel yang digunakan untuk
mengamplify domi reversinya mungkin atau apa. Kita masih belum tahu. Yang jelas Shuri ini adalah salah satu form atau vesselnya Im Sama kalau menurut gue sih gitu. Itu kegunaannya dia. Bentar. Apa tuh? Ini tuh jauh sebelum God Valley kan? Kejadiannya. Iya. Sebelum God Valley jauh. Lu setuju nggak kalau sebenarnya Im Sama bisa domi reversi gara-gara Shuri? Gua kepribadian kok. Domi reversinya jadi lebih sempurna pas di God Valley karena keberadaan ini Shuri. Tapi Shuri menurut kalau masa sih? Bisa tapi kan ini lagi di domi reversi kelihatannya dia. Atau ini mungkin ability lain. Ini ke-trigger kekuatannya Shuri. Dicobain ke Luffy gak sih? Benar, gue nangkap maksud tuh. Jadi mungkin seperti ini. Jadi dia ability Im Sama yang saat ini itu mungkin bukan domi reversi. Kemampuan dia ngontrol Shuri sama Leovan ini mungkin bukan domi reversi. Katakanlah dia punya ability lain. Katakanlah Uno reversi gitu misalnya. Nah itu tuh belum sempurna karena tadi nggak ada taringnya. Matanya juga jadi putih kayak gini. Dengan dia mengambil alih Shuri dan mengontrol Shuri berada di dekatnya, itu domi reversi dia jadi komplit. Dan itulah domi reversi yang kita lihat di Elbaf, di God Valley, dan pokoknya di tahun-tahun setelahnya. Karena ini kan 70 tahun sebelum masa sekarang. Iya. Jauh sebelum God Valley, jauh sebelum Elbaf gitu. Dan bisa jadi ini awal kisah di mana Oda ingin menceritakan awal mula domi reversi itu tercipta tuh gara-gara apa? Yes. Makanya itu tadi juga kenapa King Leovan gak dikasih lihat mukanya mungkin seperti itu. Jadi bisa dibilang ya itu ini adalah bentuk awalnya domi reversi yang gak sempurna. Ya mungkin Im Sama butuh vessel atau orang lain lah. Kekuatan matanya si Man Mayer ini buat menyempurnakan domi reversi itu dengan bipolarnya tadi. Makanya namanya bipolar bukan heterokromia. Itu dia benar. Jadi kekuatan untuk kurang lebih kayak kekuatan untuk merubah ini sifat orang gitu. Make sense. Dan makanya kenapa di situ ada Leovan yang kena juga. Mungkin jadi semacam Shuri ini ininya apa kayak pokoknya. Jadi dia semacam tuh katalisnya lah. Sosok sempurnanya sehingga dia tuh tidak punya taring, tidak punya mata, dan tapi giliran orang yang diberubahin jadi kayak gitu. Ya. Mungkin Leovan jadi kelinci percobaan yang pertama. Makanya kita nggak. Makanya kenapa dua-duanya domi reversi kan kita sempat tanya gitu kan. Ngapain dua-duanya di domi reversi kalau emang mau dibunuh? Satu itu, aja kalau gitu itu, kan. Kalau itu benar berarti ini berarti tuh masuk akal kan? Berarti make sense-nya di situ benar. Jadi Im Sama butuh kemampuan matanya si Shuri buat menyempurnakan domi reversinya dia, dan setelah sempurna dites lah ke si Leovan gitu. Bener. Mungkin itu yang terjadi guys kalau menurut kita. Kelihatannya sih ya dari perkembangan yang terjadi sejauh ini kelihatannya bakal seperti itu guys. Atau kemungkinan lain kalau yang kayak Koko itu benar oke, kayak sebenarnya Im Sama yang punya kekuatan, tapi menurut gua satu lagi ini domi reversi ini kekuatannya Shuri. Ability kemampuan matanya gitu ya. Matanya yang dibilang Man Mayer tadi dia nggak bisa aktifin, tapi kalau yang Shuri bisa nih berhasil ngedomi reversi. Dimanapun ada apa namanya Shuri itu tuh bisa. Iya. Dimanapun Shuri berada, Im Sama jadi waktu bisa domi reversi. Shuri ada. Benar-benar itu jadi semacam prasyaratnya dia. Soalnya kan tadinya ability broken di Elbaf kan ada dia. Waktu itu di apa namanya di Kastil Pangea. Kenapa Sabo nggak di domi reversi? Karena nggak ada Shuri. Make sense. The fuck man? Make sense. Jadi ability Im Sama domi reversi mungkin ini adalah mungkin ini teori kita. Iya, ini teori kita nih. Coba kita lihat nanti apakah terbukti. Soalnya itu tadi dulu kan kita sempat bilang ini ability OP amat, nggak ada lawannya gitu kan. Betul. Selain ya kita tahu sekarang udah bisa disembuhin sama Chopper gitu. Tapi kan buat mencegah domi reversinya terjadi belum ada gitu. Nah ini mungkin ini adalah kelemahannya. Dia cuma bisa domi reversi kalau ada Shuri di dekatnya. Gitu. Nah, kita lihat aja nanti. Menarik baru nih teman-teman nih. Teori baru guys. Oke, balik lagi. Langsung Oda pinter juga ya kalau dia sambil ngeceritain ini sebagai opening di mana dia mau menceritakan domi reversi juga. Semacam clue. Iya. Tunggu dulu. Pasti semua ini hanya mimpi kan? Aku bahkan pernah mengganti popok Anda sewaktu bayi. Aku tahu semua hal tentang Anda, Putri Shuri. Tapi Shuri tetap maju. Sekarang kau mencoba untuk memohon ampun, bahkan sampai meneteskan air mata segala. Sungguh menyedihkan. Aku ingin dilindungi oleh orang yang kuat. Kalau bisa pergi ke tanah suci, maka aku tidak akan lagi membutuhkanmu.
Kasihan si Brook udah. Gila, ini Brooknya udah serba salah. Terus dia flashback lagi, sejak dulu aku selalu menganggap Anda sebagai sosok malaikat. Namun saat ini Anda adalah sesosok iblis. Ya ini Gafute. sesuai yang tadi kita bilang dari malaikat sama iblis. Jadi memang mungkin Kayak itu ini makanya dia bisa bangkit. Foreshadow. Makanya kenapa bisa bangkit karena sosoknya Gunko tuh bener-bener ekstrim bipolarnya gitu, yang kayak yang baik banget, tapi begitu ini dibangkitin jadi jahat banget. Kalau si Man Mayer yang tadi ya Celestial Dragon kita tahu sendiri, emang ada yang baik ya, jarang banget gitu yang baik. Kayaknya punyanya si Glow ini cuma tampilannya aja deh, tapi dia nggak punya kekuatan, maka dia bilang dia nggak bisa ngebangkitin. Benar, kepribadiannya nggak kayak Gunko, nggak ada sisi malaikatnya. Padahal itu mungkin yang dibutuhin buat ngebangkitin kekuatannya. Oke. Benar-benar. Lanjut lagi. Aku gagal melindungi abang. Aku gagal melindungi sosok penyelamat nyawaku. Dia langsung lepas pedang. Jadi dia tuh kayak dia mengalah. Dia udah pasrah. Gue mati juga nggak apa-apa lah. Gue udah gagal juga gitu kan. Dia nggak bisa lah ngelawan orang yang dia sayang gitu. Gavote langsung keluar lagi. Bone and Avant. Iya, ini jurusnya si Brook sendiri nih, Gavote Bone and Avant nih. Ya, ini ditampilin pas kapan ya jurus yang ini kok? Inget gue pas di Thriller Bark ada Gavote Bone Avant, dia ngelukain pundaknya si Oz, ada tuh. Yang dilewatin listrik terus dipakai ini dulu pakai katapel terus. Tapi ini lebih ke jurusnya Brook apa jurusnya Brook seinget gua sih. Atau nggak tahu ya. Jurusnya Kendall kali. Mungkin jurusnya Kendall diajarin ke Brook, Brook ajarin lagi ke Shuri. Kayaknya gitu. Terus di situ dia nyanyi lagi lagu pertamanya dia ya. Iya, yang tinggal tulang. Bingku Sake ya. Baik sabdi maupun kata, baik budak maupun raja, semua akan jadi tulang setelah mati. Masa tiba-tiba nyanyi lagu happy gitu? Enggak, tapi mungkin itu yang teringat di kepalanya dia. Soalnya emang itu kan lagunya ada tentang kematiannya kan. Semua akan jadi tulang saat mati gitu. Tapi ini menurut aku memang dia tusuk kepala atau gara-gara Brooknya udah jatuhin lutut baru lutut ketusuk. Baru ketusuk kalau menurut gua gitu. Iya. Ini soalnya balik lagi kan, soalnya ada teori yang bilang ya tadi Shuri cuman acting, jadi dia sengaja nusuk titik lemah ininya jadi biar nggak mati gitu. Ada titik tertentu. Kan itu otak ya Pak. Makanya susah banget sih. Susah banget itu ada ini. Gue inget soalnya dulu ada komik Kotaro. Ada intinya ada di situ ada tokoh yang ahli pedang si Tenkoji, dia punya jurus rahasianya itu adalah tusukan yang tidak mematikan. Jadi ditusuk di satu titik, tapi orangnya jadi kayak mati suri doang. Abis itu kalau dicabut lagi orangnya hidup lagi. Mati suri. Nah, ini mati Shuri. Enggak. Ya apakah Oda terinspirasi dari manga itu gitu kan? Jadi ada satu serangan yang bisa bikin orangnya cuma sekedar mati Shuri. Tapi kayaknya enggak deh, soalnya kalau di kepala terlalu riskan itu kan otak. Tuh nggak tahu aja, mungkin emang kebetulan aja sih. Apa jangan-jangan Brook nggak punya otak? Karena dia kan nggak punya manner dari isinya kecil. dial kalau dibuka kan, kalau di Thriller Bark kan pas dibuka ada dialnya isinya yang lagu. Kalau gue isinya ini apa? Salinan Poneglyph. Bener juga. Dia sempat jadi rubbing Poneglyph waktu di Roll Cake Island. Iya. Oke, lanjut. Terus semua akan jadi tulang di akhir hayat mereka. Udah jatuh, udah dia meninggalkan. Tapi setelah Im Sama tutup pintu, sosoknya Mars sama Im Samanya udah nggak kelihatan lagi. Nggak kelihatan lagi tuh. Nggak tahu kemana ininya. Cuma api-apinya itu aja. Iya, dan apa yang mereka lakukan setelahnya gitu. Kenapa harus di ini? Tapi ini mereka tuh nggak ngarah keluar nggak sih kok? Ini tuh ngarah ke dalam. Berarti yang ke arah lingkaran. Benar. Oh, tapi enggak, di akhir kan ada pengawalnya Brook yang bilang mereka ngelihat Putri Shuri naik kapal. Okay. Pokoknya mungkin mereka masih melakukan sesuatu lah di dalam ruang istahta itu, karena kan masih ditutup pintunya sama si ini kan, sama Im Sama. Iya. Kalau Im Sama udah tutup pintu nggak ada yang bisa buka tuh. Mungkin mereka melakukan eksperimen lagi gitu ke mayatnya Leuven atau apa. Hasil tapi mereka ngelihat sih, tapi akhirnya kan dieksekusi juga sama prajuritnya Brook. Iya. Mayatnya Leuven. Oke, balik lagi next lagi. Di situ akhirnya Brook bangun ya. Perangnya udah beres tampaknya nih. Komandan Brook, dia sudah siuman. Ini sungguh ajaib gitu. Terus kami sama sekali tak menyangka ada orang yang masih hidup setelah kepalanya ditikam dengan pedang. Iya. Tapi ada nanti di Elbaf ada bang gitu. Di Elbaf ada. Nah itu nanti gue mau cerita juga tuh. Elder Jarul dan Brook itu adalah kayak paralel yang sama nggak sih?
Ya, ditusuk temennya ya. Sama-sama ditusuk temennya, tapi nggak meninggal. Terus sama-sama umurnya jauh lebih panjang dari bangsa sejenisnya. Maksudnya Brook kan orang biasa. Dia udah jauh lebih panjang dari manusia biasa tuh, 90 tahun. Dia Elder Jarul juga buat bangsa raksasa yang biasanya 200-300 tahun, dia udah 400. Jadi umurnya lebih panjang sama-sama. Sama-sama suka wanita yang lebih tua. Brook kan suka kandel, terus suka ngegodain cewek-cewek yang ini juga. Si Jarul juga pernah bilang waktu pas ditanya Usopp, kalau nggak salah pas awal-awal Elbaf, nanti coba cari lagi. Ada, dia juga bilang wanita yang suka wanita yang lebih tua. Emangnya masih ada yang lebih tua dari lu? Orang lu udah 400 tahun gitu. Jadi apakah ini kunci kalau mau umur panjang? Tusuk aja otaknya gitu. Iya. Enggak ya? Enggak gitu. Tapi intinya Brook sama Jarul mirip sama yang satu lagi. Mereka sama-sama menyaksikan raja atau orang yang ininya dibunuh di depan mata mereka. Kalau si Jarul kan ngelihat Harald dibunuh Loki. Kalau si Brook ngelihat Leofen dibunuh sama Shuri gitu. Jadi ada 4 hal yang paralel nih bisa dibilang. Jadi ini dua karakter yang mirip. Entah apa maksudnya Oda. Apakah mereka menyimpan sebuah misteri gitu. Soalnya paralelnya terlalu mirip gitu dua-duanya ya. Sama-sama tertikam pedang tuh kan. I'm into older woman. Pas ditanyain sama Usopp ini pas di awal-awal Elbaf pas mereka lagi pesta, terus makanya terus mereka langsung ngomong, emang ada di sini yang lebih tua dari lu. Orang Jarul udah 400 tahun gitu. Ini paralel yang terlalu mirip. Oke, balik lagi mungkin ke ini. Tikaman itu menembus kepala Anda tanpa melukai batang otak ataupun pembuluh darah penting. Tapi kenapa ini yang selanjutnya ditutup ya kok? Iya, itu kayaknya kepotong karena si Brook nggak pengen dengar itu semua. Dia langsung pokoknya nanyain bagaimana dengan Baginda Raja gitu. Jadi kata-kata si orang ini nggak didengerin sama dia. Dia cuma denger itu aja. Tapi gue penasaran sih mereka ngomong apa itu. Karena itulah apa. Kenapa sengaja ditutup anjir? Biasanya kan balon itu bisa mungkin karena bawah. Ini kan masih POV-nya Brook ya. Jadi yang diingat sama Brook gitu. Pas orang itu ngomong, Brook nggak ngedengerin sama sekali gitu. Dia cuman pikirannya cuman apa yang terjadi dengan Baginda Raja gitu. Jadi makanya nggak jelas kata-katanya. Next. Mungkin. Next. Saya tidak tahu sejauh mana yang komandan ingat dari kejadian itu. Tapi sebaiknya Anda mengistirahatkan kepala Anda terlebih dahulu. Tidak, aku ingin mengetahuinya sekarang juga. Mirip Aokiji ya di sini ya. Langsung berguru sama Garp kan habis habis ini mukulin battleship. Betul. Baginda Raja telah wafat dan kita telah kalah katanya gitu. Beberapa saksi melihat Putri Shuri berada di atas kapal pemerintah yang pergi meninggalkan negeri ini. Sebagian besar rakyat sudah memilih untuk meninggalkan negara ini. Tapi kami juga tidak tahu negara mana yang bersedia menampung pengungsi seperti kita. Wah, komandan, gawat, lukanya kembali terbuka. Komandan, kuatkan diri Anda. Komandan. Ini benar-benar nyesek banget sih kalau lihat si Brook kayak gini lagi. Tapi ini dari kata-kata ini ada juga, coba kita naik ke atas. Naik ke atas dikit. Yang atas lagi. Nah, ini sebagian besar rakyat memilih untuk meninggalkan negara, berarti masih ada. Masyarakat Esperia. Esperianya tuh masih ada, benar. Dan pulaunya nggak dihancurin karena bisa jadi yang dikatakan Gunko tadi itu adalah benar. Maksudnya yang sebenarnya Celestial Dragon itu nggak ada niat minta 1000 budak. Sebenarnya itu cuma karangan si Leuven doang gitu. Jadi mereka cuma mau Putri Shuri. Jadi begitu Putri Shuri-nya udah diambil, ya udah mereka pergi. Negaranya masih tersisa seolah-olah semua ini akan lebih mudah kalau lu menyerahkan gua gitu. Iya, benar. Jadi Leuven tapi di satu sisi Leuven juga kayaknya baik banget gitu. Dia rela entah dia raja yang buruk tapi ayah yang baik kalau menurut gua. Jadi sebagai raja dia buruk karena dia mengorbankan rakyatnya demi anaknya. Tapi sebagai ayah ya dia ayah yang baik karena Shuri bahkan bukan anaknya sebenarnya gitu kan. Bener. Anaknya Candle, Dama, Manmayer kemungkinan besar kan. Dia membesarkan itu sebagai anaknya tapi dia rela gitu menggadaikan nyawa rakyatnya demi anaknya. Gitu. Iya sih. Jadi sebagai seorang raja tapi dia tetap buruk sih. Karena ya sebagai raja harusnya dia mementingkan kepentingan rakyat dong, bukan anaknya sendiri. Bukan liburan. Bukan dibantuin naik jadi wakil. Wakil. Aduh. Harusnya kepentingan rakyat intinya, jangan kepentingan keluarga sendiri dong gitu. Walaupun ya sebagai seorang ayah saya mengerti, disayang anak. Tapi kan gimana ya? Tapi ya secara biologis itu kan bukan anak lu. Iya, yang bukan anaknya lagi gitu kan. Sesayang itu berarti ya walaupun bukan anak. Tapi berarti bisa jadi yang Koko bilang waktu ada tawanan budak yang yang waktu ketemu Rayleigh itu salah satu seorang Esperia Byron, iya.
Jadi kita kemarin sempat ini episodenya nggak jadi tayang. Oh itu ya? Iya di situ. Oh, iya, itu. Jadi sebenarnya gini, kalau kalian ingat itu tuh ada di Human Auction yang pas di Syabodi. Ada satu tawanan itu dia pemain musik mukanya mirip banget sama Raja Leuven namanya Byron. Nanti mungkin boleh dilihat lagi di chapter berapa gua lupa. Pokoknya yang di Syabodi awal deh. Dia adalah budak yang pertama di auction waktu itu. Lagi diikat terus diperkenalin sama si Disco sebagai orang ini bisa memainkan semua alat musik, juga ahli anggur segala macam bla bla bla. Nah, ini dia nih. Ini kita tampilin mukanya. Kalau kalian ingat Beethoven nih. Ya, namanya Byron. Mukanya sedikit mirip sama Leuven sebenarnya. Ya mungkin karena kalau Leuven kan karena kehilangan kandel waktu itu makanya mukanya muram. Kalau ini muram ya karena dia jadi budak. Cuman dari segi pakaian ini agak mirip sama pakaian Esperia ya. Maksudnya yang dipakai sama si kandel gitu kan ada ala-ala Victorian. Brooke juga gini gitu. Walaupun compang-camping dan dia coba kalian perhatiin lagi dia bisa mainin semua alat musik. Jadi bisa jadi ini adalah warga Esperia yang mungkin waktu itu kabur terus survive ya. jadi keturunannya gitu kan mereka tetap masih bisa main musik masih ahli lah gitu gitu bisa jadi gitu. Di sini juga diperjelas juga ya mungkin kayaknya Oda nonton podcast kita deh gitu. Terinspirasi dari kita gitu diam-diam ngambil bisa juga di nih sini gua ya. musikan aja beberapa Esperia gitu. Tapi dari sini juga kita bisa lihat ya terakhir kali Shuri meninggalkan Esperia itu pulaunya masih utuh. Dan fakta bahwa waktu itu dibilang Esperia ini sudah hancur 60 tahun lalu. Enggak, itu ternyata masih nggak hancur. Iya, ternyata masih ada. Maksudnya masih ada. Bukan hancur tapi ya ditinggalkan rakyatnya gitu kan. Dan berarti bisa jadi teori bahwa thriller bug itu Esperia kayaknya patah deh. Ya. Karena kayaknya patah masih ada loh. Harusnya kecuali kalau Gecko Moria entah gimana caranya dia pergi ke sini terus dibawa gitu pulaunya. Tapi dengan ini apa ya teknologi apa yang bikin dia bisa kayak nggeser pulau ini dari tempatnya gitu. Itu masih nggak tahu. Tapi yang jelas berarti Esperia bukan dihancurin seperti dugaan kita. Kan kita sempat menduga apakah dihancurin kayak Lulusia atau O'Hara gitu kan. Ternyata enggak. Ya pulaunya masih ada, rakyatnya juga sebenarnya masih hidup semua, cuman karena rajanya nggak ada pemimpinnya, mereka mutusin pergi dari situ, nggak ada yang lanjutin. Dan di situ juga di sini di flashback ini juga kita nggak diceritain sebenarnya apakah Brooke melanjutkan itu, soalnya kelihatannya enggak, jadi mereka ya udah tercerai berai aja karena rajanya udah nggak ada lagi. Iya sih. Gitu. Bener. Tapi ini kan ini udah akhir dari flashbacknya Brooke ya. Apakah kita mau bahas teori-teori yang di flashback ini apa di terakhir aja atau gimana? Yang teori-teori flashback biar sekalian deh. Gue takut lupa sih. Gak apa-apa, mumpung inget langsung aja Coba kita ke Glow yang pas dia ngomong soal Shuri. Yang atas. Dia ceritain soal matanya Shuri. Nah ini tuh kata-katanya dia ini kok. Seolah-olah dia tuh kayak apa ya, kayak bukan menceritakan ini tuh bukan anaknya gitu loh kok. Iya. Ini seorang ada anak ini nih. Oh kita kesini ambil yuk gitu. Jadi seolah-olah kayak cuma keturunan Manmeyer, tapi kayak bukan anak dia gitu Mas Iko. Iya. Kalau dia di sini kayak hanya untuk mengambil anakku gitu atau apa gitu kan. Kayak ini tuh menggambarkan kayak kok gue jadi ragu ya si Glow ini ayahnya Shuri ya gitu. Iya sih, di situ. Tapi di sini dibilang nggak ya bahwa dia ini ayahnya? Nggak ada kan? Nggak ada. Dia bilang dia bilang anakku gitu. Cuman karena ininya aja. Mungkin ini ya mungkin masih satu. Kalau yang bahasa Inggris apa ya? Mungkin masih sama Manmeyer jadi bisa bantu jemput gitu loh. Iya benar. Iya kan? Dan, tapi kan mungkin teori yang pertama yang kita ini ya dia yang menghamili Kendall mungkin pada saat itu. Yang bilang ini kan soalnya cuma Shuri bilang kalau dia keturunan Celestial Dragon. Tapi nggak ada yang bilang dia adalah keluar si ini gitu, maksudnya bokapnya adalah si Glow ini, nggak ada yang bilang. Dan kata-kata awalnya sebenarnya kami tidak perlu repot-repot pergi ke negara kecil. Ya lu ngapain repot-repot ke negara terpencil dan kecil seperti ini untuk menghamili seorang wanita doang? Iya nggak sih? Benar. Iya itu agak aneh. Iya kan? Kata-kata itu agak rancu menurutku. Benar. Menurut gua jadi itu masih ada chance kalau Kendall adalah God's Knight, itu teori itu mungkin masih ada benar. Mungkin Kendall-nya. Iya. Kendall-nya jadinya. Jadi mungkin Kendall adalah emang keluarga Manmeyer. Gitu dari awal dia emang Manmeyer. Bisa jadi. Bener, dan Shuri bener anaknya Leuven, bisa jadi enggak sih? Bisa jadi kalau kan? Gitu. Dan mungkin si Glow ini mungkin paman lah ya atau siapanya gitu kan.
bisa jadi ke sana sih. Karena benar juga nggak ada indikasi kalau itu anaknya si Glow. Bener. Ini semua asumsi pembaca aja. Betul. Karena Jadi kita sudah terbrainstorm bahwa ini ayahnya, ini jadi ayahnya Syuri. Jadinya kita tanpa harus cari tahu lagi gitu kan. Iya, bener. Kalau diperhatiin nggak ada kata-kata yang menyebutkan dia adalah ayahnya. Cuman ngambil seorang anak, ya. Padahal kalau ini ngambil anak gua gitu kan lebih tepat. Iya. Dari kata-kata pertamanya tuh udah rancu. Ya ngapain gue ngapain repot-repot jauh-jauh ke sini untuk ngambil orang anak. Ya lu ngapain jauh-jauh ke situ untuk menghamili orang. Iya gitu. Seorang Kendall gitu. Iya. Gitu kan. Itu juga lebih dan lagi. Lu pun nggak tahu kalau lu punya anak dan akan keluar bola mata bipolar dan anak itu bisa membangkitkan, ya kan itu kan gambling banget terlalu gambling. Iya. Capek-capek nanam benih, nyebar benih di negara lain cuma buat sesuatu yang nggak pasti. Bener. Lebih make sense kalau dari awal Kendall emang man mayor yang emang lagi kebetulan ditugasin apa di sana dan kebetulan terus punya anak. Nah, terus habis itu keberadaan anaknya diketahui sama para Tenryubito ini, para Gaslight ini. Oh, itu tuh anaknya si Kendall, ternyata matanya bipolar juga. Kayaknya bisa jadi ininya Im sama nih gitu. Ya udah langsung lah mereka pergi dan ngambil si Kendall gitu. Dan tapi mematahkan teori juga bahwa Man Mayer itu punya mata hetero semua gitu kan. Karena Kendall enggak, tapi berpotensi melahirkan anak yang punya bipolar. Betul. Seperti yang kita bilang. Gitu. Kalau memang itu referensi ininya Oda lebih masuk sih. Karena kan emang aslinya di dunia nyata juga gitu, yang punya mata ini heterokromia nggak harus garis keturunan lurus orang tuanya. Betul. Make sense, Tra. Mantap. Kayaknya sih menurut kita gitu ya. Terus apa lagi ya? Gue kepikiran ada lagi, coba balik lagi ke yang bawah yang tadi soal ini. Balik lagi. Terus ke yang tadi yang soal negaranya hancur. Negara hancur kayak tadi udah yang soal pulaunya itu masih ada sih. Oh iya, sama ini dia ditusuk di kepala ini. Mungkin gak ya kok waktu masih kecil itu Brook udah sempat makan Yomi. Jadi tapi dia nggak tahu. Soalnya ada kalimat abis ini yang dia bilang dia belum tahu soal buah iblis kan ya. Soal iya betul. Make sense. Dan tapi kalau itu Jarul kenapa masih bisa hidup? Tapi ini kan dia ditusuk, dicabut lagi padahal. Iya, kalau menurut gua kayaknya enggak. Karena gini, kalau buah Yomi efeknya harusnya kan dia arwahnya tuh balik lagi. Arwahnya dia langsung balik lagi. Dan waktu itu Brook pas pertama kali ketemu emang dia cerita dia tuh makan buah Yomi. Buahnya nggak tahu apa gitu, buah iblisnya. Cuman dia baru tahu setelah dia mati, oh ternyata arwahnya balik lagi. Cuman karena dia nyasar nggak ketemu ininya, udah tinggal tulang makanya jadinya tulang doang gitu. Jadi kayaknya dia makan buah Yomi setelah dirumbar, bukan pas ini. Jadi dia hidup lagi bukan karena efek buah Yomi ya. Jadi emang dia habis ditusuk Gunko nggak mati aja sebenarnya gitu ya, kayak Jarul efeknya. Hoki aja. Kita nggak tahu hidup kepake. Betul. Kita nggak tahu itu apa yang terjadi secara biologi. Soalnya kalau di dunia nyata sih meninggal ya, nggak ada titik lemah. Pas dirumbar juga kan anak-anak buahnya nanya ini efek buah iblismu nanti seperti apa. Nah, Bro kan pernah bilang nggak tahu, gue belum pernah mati sebelumnya gitu kan. Bener. Jadi emang ini nggak mati sih menurut gue juga. Emang ini ya lukanya Gunko entah gimana kebetulan nggak fatal gitu jadinya. Ya kayak Jarul. Dan anehnya bentuk lukanya itu tuh nggak garis lurus loh. Nggak panjang pedang gitu kan. Kalau tusuk pedang kan ya antara bolong ya udah atau enggak strip gitu kan. Kayak di matanya Zoro lah, lukanya tuh garis gitu. Betul. Dulu makanya gue nggak pernah nyangka itu luka tebasan pedang. Gue kira tuh emang tulangnya si Brook tengkoraknya retak aja gitu. Soalnya kayak retakan kan. Doang, gimana aja. Bukan bekas luka yang gimana gitu. Soalnya kan aneh banget masa lukanya ada ada bengkokannya gitu. Pedangnya juga lurus. Iya. Gitu. Tapi ya ini One Piece apapun bisa terjadi sih, tergantung ininya Oda. Yuk balik lagi ke ini. Kita lanjut, tinggal sedikit lagi nih. Nah tadi kan udah sampai yang Brooknya nangis. Kayaknya itu flashback terakhirnya ditutup dengan ini nih. Oke. Nah sekarang balik ke masa kini. Iya, masa kini. Aku masih belum mengetahui keberadaan buah iblis. Ini dia. Dia bahkan nggak tahu ada buah iblis di zaman itu. Oke, lanjut. Aku selalu beranggapan bahwa semua itu hanyalah ilusi. Next. Itu hanyalah ilusi. Kematian penyelamat nyawaku serta perubahan mendadak pada Tuan Putri sungguh membuatku terguncang. Saat itu aku sungguh merasa takut. Beliau benar-benar terlihat bagaikan iblis. Tapi seandainya hal itu memang ingatanku yang sesungguhnya, teman-teman, nangis Brook. Ini sumpah ini nyesek banget sih. Ini nyesek banget di sini. Nyesek banget di sini.
Apa boleh jika aku percaya pada Putri Shuri sekali lagi. Tapi sebelum lanjut, gue tadi mau ini nih. Tapi seandainya hal itu memang ingatanku yang sesungguhnya, kata-kata Brook ini, apa mungkin ini kan dari POV Brook ya? Apa mungkin kejadian yang sebenarnya tuh nggak seperti itu? Oke. Jadi itu adalah salah satu efek dari karena ditusuk sama Shuri di kepalanya, ingatannya Brook. Jadi ada sesuatu yang mungkin yang hilang atau sesuatu yang berbeda, gitu. Jadi mungkin di masa depan kita bakal dikasih lihat lagi flashback ke masa ini lagi, tapi versi dari sudut pandang Shuri. Nah, itu gue juga pengen notice Gitu. bahwa gue sangat amat percaya kemungkinan akan ada POV dari Shuri. Yes. Yang akan menceritakan kejadian sebenarnya pada saat itu. Dan lebih clear karena ini memori Brook. Brook sendiri bilang kalau memang itu memori yang sesungguhnya, bisa jadi karena otaknya kecolok sama pedang. Ya ada memori, entah mungkin memori yang hilang, memori yang berubah atau gimana, kita nggak tahu. Siapa bayangin tahu aja. Di sana ada ini ya, ada si siapa namanya? Istrinya Sanji. Puding gitu kan, potong dibaca dulu. Iya, soalnya bisa jadi efeknya karena ditusuk kepalanya. Efeknya adalah seperti itu. Betul. Bisa jadi ada bagian memori yang hilang, yang terpotong gitu kalau diibaratin ability-nya Puding gitu kan. Jadi ya Brook mungkin ada inilah, makanya kita bakal lebih tahu lengkapnya kalau nanti kita lihat POV-nya Shuri yang gak kepotong. Betul. Gitu. Pasti sih ini setelah gue nggak tahu ya, gue sangat percaya kayaknya setelah dicairkan ini akan ada cerita, Brook akan tanya kejadian seperti itu tuh bisa pada saat itu tuh gimana sih gitu. Bisa jadi setelah arc ini beres akan ada flashback lagi sedikit gitu. Ya, itu dia. Mungkin bakal ada flashback buat memperjelas aja nih apa yang terjadi sebenarnya di Throne Room itu. Harapannya ada ya. Jadi kita bisa lihat nih mukanya Leuvens kenapa, terus apa alasannya mereka nyulik Shuri. Dan kenapa kalaupun tadi teori kita benar yang soal sebenarnya Domireverse ini punya Shuri, itu adalah momen yang tepat untuk Oda menceritakan. Betul. Dan memang ini sudah Oda sengaja tutup-tutupin mukanya Luffy-nya segala macam untuk mempersiapkan cerita dari POV-nya Shuri. Itu dia. Gitu. Itu jadinya masuk tuh. Yang teori kita tadi. Semoga itu yang kejadian ya guys ya. Oke, balik lagi tadi ke ininya Straw Hat. Ini sedih banget sih. Iya, ini sedih banget nih. Ini Brook ini di sini. Sumpah ini kayak seolah-olah lu sudah disakiti seseorang. Kayak please yakinin gue bahwa orang ini tuh sebenarnya baik gitu. Dia orang yang tepat gitu. Gue masih bisa mau percaya dia lagi. Iya, gue masih mau percaya dia lagi nih gitu. Nami berkaca-kaca, Frankie seperti biasa nangis Bombay. Iya, Frankie ini kalau diceritain backstory selalu paling ini ya, hatinya tuh paling lemah gitu ya. Benar. Gue paling relate makanya sama Frankie tuh. Kalau baca One Piece. Ya, next. Seandainya dia hanya seorang korban, cepat lari Brook gitu. Karena aku adalah anak papa dan mama gitu. Pokoknya dia masih ada flashback. Iya, masih keinget lagi memorinya soal Shuri itu. Maka aku ingin menyelamatkan Putri Shuri. Dia nangis dia teriak gitu. Karena itu apa boleh jika aku memohon bantuan pada kalian semua gitu. Ini apa titik terendah seorang pria sampai dia harus sujud itu tuh dia benar-benar menurunkan harga dirinya, teman-teman. Iya. Benar-benar untuk memohon ke semuanya buat nolongin, bantuin dia, bebasin Shuri. Gila sih ini. Dia pengen tahu itu ya, kebenaran ke Shuri. Yuk next lagi yuk. Tidak perlu merasa sungkan. Ayo kita hancurkan balok es itu sekarang juga. Kira-kira balok es itu bisa dihancurkan dengan petir tidak ya? Akan menggunakan Radical Beam untuk menghancurkannya sama sekali. Sumpah. Sepertinya balok es itu terlalu kokoh untuk misi milikku. Aku harus bagaimana nih? Baru kali ini Usopp tidak percaya diri. Iya. Usopp nih benar-benar padahal ini harusnya jadi arc dulu. Tapi kenapa lu terus-terusan ini loh? Betul. Aduh. Hei, tunggu sebentar, Brook. Brook begitu tersentuhnya bahkan nggak sempat sampai yang lain pada beres gitu ngomong atau ini dia udah langsung pergi buat nyelamatin. Dia udah nggak sabar banget, dia pengen melakukan sesuatu ke balok itu. Betul, setuju. Cuman itu tadi, apakah bakal ada yang bisa membebaskan nggak? Iya, itu aku malah kepikiran bahwa kemungkinan di arc ini ada orang lain yang selain Ragnir yang bisa mencairkan esnya. Karena kita tahu Loki pernah bilang nggak ada yang bisa. Itu nggak bakal bisa dihancurin selain Ragnir itu sendiri. Bahkan seorang Imsama pun nggak bisa. Kita udah ngelihat Imsama nembak pakai omennya. Iya. Tapi dan sampai efek sekarang apa-apa. Kita lihat nggak ada efek apa-apa di World. Bener. Apakah
kru SHP ada yang bisa ngecairin balok es tersebut. Dan kalau memang bisa, siapakah orangnya gitu kan? Siapa ya? Tadi kita lihat Jinbe kan nanya tuh, coba tadi lihat lagi atasnya Jinbe nanya, dia nggak bilang kalau dia mungkin pakai kekuatan dia, pakai karate fishman-nya, gyojin karatenya. Kalau Nami mau coba pakai petir. Petir kan pakai elemen-elemen cuaca. Ya, Loki pun nggak bisa. Loki juga nggak bisa kalau dari petirnya. Jadi kayaknya nggak bisa kalau dari Nami. Radical Beam Franky pun senjata terkuatnya Franky yang bisa ngerobohin Yonko. Setelah dimodifikasi sama Vegapunk dikasih super cola bisa. Nah itu masih jadi pertanyaan tuh. Mungkin Franky masih bisa. Mungkin ya. Radical Beam plus super cola itu mungkin masih bisa. Karena Radical Beamnya Franky kan emang super kuat ya. Dia bisa ngerobohin. Ngomongnya sambil super kuat. Sambil gini. Dia bisa langsung ngerobohin number sekali tembak. Bahkan kata kalau nggak salah Yonko juga bisa roboh kalau kena telak ya. Cuman kan emang sampai saat ini belum ada yang kena telak dengan ke Yonko atau ke orang-orang kuat gitu Radical Beamnya Franky. Apalagi ditambah super cola. Jadi harusnya buat Franky seorang Yonko mah ditabrak pakai motor aja udah. Kayak Big Mom ya ditabrak Kurosar. Ditabrak motor aja udah. Jadi gak perlu Radical Beam. Gak perlu lah. Tapi kayaknya berarti itu yang mungkin bisa satu Franky tadi karena Radical Beam modifikasi Vegapunk. Kedua mungkin adalah efeknya Chopper. Bisa nggak Chopper? Chopper bisa. Cuma kan di sini Chopper belum ada nih. Belum ada di sini. Tapi kemungkinan ini kan Luffy lagi bantu Loki. Kemungkinan jadi apakah kemungkinan Loki ada waktunya untuk istirahat untuk gantian tag team lah maksudnya gitu ya. Dan Ragnir bisa untuk mencairkan atau ya kayaknya nggak mungkin Loki membiarkan Luffy lawan sendiri sih. Rasanya sih nggak ada kesempatan buat Loki buat pergi ke sini buat mencairkan. Jadi yang kemungkinan punya kesempatan mencairkan SHP aja. Tapi Zoro sama Sanji juga mungkin udah terlalu occupied nggak sih? Sanji lagi ke Zaza, Zoro lagi ke ini Summer. Kalau dengan brute force soalnya yang ada kemungkinan bisa menghancurkan ya mungkin antara Zoro, Sanji mungkin gitu, esnya dibelah atau gimana gitu kalau sama Zoro. Kalau sama Sanji mungkin dicairkan dengan Ifrit Jambe atau semacamnya lah. Api kan. Soalnya api kan ininya. Siapa tahu sekuat itu sampai bisa mencairkan yang katanya nggak bisa dicairkan. Nggak gitu. bisa. Tapi yang nggak tahu lah. So far yang ada potensi kalau menurut kita ya berarti itu Franky, Sanji, Zoro. Ya sama Luffy saya sendiri mungkin gitu ya. Jadi. Sisa-sisanya sih kayaknya nggak. Tapi sekuat itu sih kalau misalnya bisa cairin esnya Ragnir ya. Attack. Orang Ragnir doang yang bisa. Seorang Im Sama aja nggak bisa. Nggak bisa. Berarti attack yang dibutuhkan harus lebih kuat dari attacknya Im Sama. Iya, gitu. Dan yang punya potensi ya 4 orang itu tadi sih kalau menurut kita ya. Sisanya kayaknya rasanya nggak sekuat itu. Belum sekuat itu. Seberapa yakin Koko bahwa SHP yang akan cairin? Atau memang nanti ya udah. Memang ini tidak bisa dicairin. Jadi di akhir arc-nya beres. Momen selesai ya. Setelah beres perang baru dicairin sama si Loki-nya sendiri gitu ya. Kalau menurut gue 70% bisa dicairin sama SHP. Jadi sebelum perangnya berakhir. Tapi kalau gue lebih percaya kayaknya Loki sendiri yang akan cairin. Karena ya itu lebih gede sih chance-nya. Momennya Im Sama tuh harus balik dulu. Karena kalau enggak Gunko nih kalau udah dicairin sebelum Im Sama pulang, Gunko bisa dibawa. Iya. Benar. Gunko bisa dibawa. Jadi caranya adalah tahan dulu Gunkonya, Im Sama balik, baru biar nanti Gunkonya dicairin. masih di situ. Ya. Dan di situ momen dimana Gunko bisa flashback lah sama Brook. Bener. Gitu. Karena udah jauh dari pengaruhnya Im Sama, ada momen dia bisa balik lagi gitu kan. Kepribadian yang aslinya keluar lagi. Yes. Kayaknya itu lebih likely sih, lebih possible. Tapi kita di satu sisi berharap ada SHP. Semoga SHP yang cairin. Ini power up gitu ya. Chance-nya nggak gede lah. Iya. Lebih gede chance itu tadi mungkin kayaknya 90% yang terjadi adalah itu sama Loki sendiri di akhir arc nanti. Kita lihat aja di akhir pertempuran. Kita lihat nanti ya. Oke, balik lagi. Lanjut lagi. Masih panjang nih kok. Brook-nya lari. Terus next. Wow. Oke, lanjut. Kantin sekolah Walrus. Akhirnya dia udah kenyang. Iya, Perutku sudah kenyang. Sosok yang tampaknya berbahaya itu adalah musuh Elbap kan. Host itu artinya dia adalah musuhku juga. Sekarang kekuatanku meluap-muap. Masih ada makanan masih sambil ngunyah. Ya. Aku yang sekarang tidak akan kalah dari siapapun. Wih, langsung terbang dia nyusul ya. Duak. Terus next. Nah ini kembali lagi ke Loki versus Im. Host ini capek kan? Capek. Host. Dia kan kemarin udah sempat diserang sama Im Sama berapa kali nih si Loki ini. Koko loh dia. Beraninya kalian mengincar anak-anak. Ternyata pemerintah dunia sangat licik.
Nah, ini Nah, Im Sama bingung. sepertinya Kau masih belum paham alasan kami mengincar mereka ya. Hah? Baiklah, akan kuberitahukan padamu. Kami melakukannya karena 800 tahun lalu kalian adalah bangsa yang mengalami kekalahan akibat menyelamatkan anak-anak. Berarti ini kejadian seperti ini sudah pernah terjadi udah kok. pernah terjadi, makanya dia ngincer lagi. Sebenarnya gue ada jadi muncul satu teori dari sini, tapi nanti abis ini aja, karena abis ini udah mau ending nih. Oke, ini sekalian nutup ya. Sekalian kita tutup 800 tahun yang lalu, bicara apa kau ini? Naluri sebuah bangsa bukanlah hal yang dapat berubah begitu saja. Bang, maaf bang. Maaf, kesalahan teknis. Kepleset jari admin kita kepleset. Nah, Naluri sebuah bangsa bukanlah hal yang dapat berubah begitu saja, meski ratusan tahun lalu telah berlalu. Ini kayak lagi pantun dia. Oke. Asal kami bisa menculik anak-anak kalian, maka kami akan bisa mengendalikan kalian sesuai kehendak kami. Tuh anak-anak lagi diculik Zaza. Sekalipun kalian tidak menyadari hal yang sedang terjadi dalam diri kalian sendiri, namun sejarah pasti akan terulang kembali. Yes. Semua sudah terlambat. Kalian adalah budakku. Itu terus aku sama sekali tidak mengerti apa maksudmu. Hei, nyala dari Elbaf sekarang juga, kata Luffy. Wah, ya dasar keparat. Buah, sebuah serangan telak. Ini bersambung. Ini benar-benar panel ini persis panel yang dulu pas si Luffy nunjuk Saint-Charles. Ini semua orang gue udah banyak yang bahas nih. Itu ya. Waktu di Sabodi di ini waktu abis dia nembak. Kejadian si itu apa? Nembak Hachi. Bukan, ada yang apa? Yang anaknya Luffy yang aku bilang, siapa sih namanya itu? Byron. Di situ ada Byron juga. Kan? Betul. Di Sabodi itu. Pokoknya abis itu kan ada si Saint-Charles datang bikin kekacauan, terus dia nembak Hachi, abis itu langsung digebuk sama Luffy persis kayak gini. Efeknya sama. Apakah ini artinya Im Sama akan menjadi karakter badut seperti Saint-Charles? Tapi ngomong-ngomong badut ya, gue sempat notice bahwa Im Sama ini nggak pernah pakai haki kok. Iya, benar. Ken Bun dia nggak punya. Kelihatannya dia berantem, dia nggak pakai Busosoku haki. Gak pernah. Karena selalu ini pakai maki atau si ininya dia itu. Omen. Iya, benar. Dan kita nggak tahu ya apakah haki aja dia punya, karena pas dia summon datang itu ada petir-petir sih. Ya, ada petir-petir Haoshokunya. Walaupun ya nggak tahu ya. Soalnya bisa aja orang punya Haoshoku tapi nggak ngelatih Ken Bun atau Buso juga bisa. Kayak Luffy contohnya. Luffy waktu belum belajar haki, Haoshokunya kan keluar begitu aja. Tapi dia nggak bisa Ken Bun, nggak bisa Busosoku juga. Waktu dia summon ke Saturn juga itu pas yang di God Valley ya. Itu ada petir-petirannya kan ada. Berasa kan. Dan pas pertama kali dia ngerasukin Harald juga, Loki kan tahu itu ada haki-haki juga. Nah pas dia summon ke Gunko, itu kan Loki juga ngerasa wah ini ini pernah ada nih haki ini pernah ada nih. Nah itu berarti dia punya haki tuh. Secara langsung menggambarkan bahwa sebenarnya si Im Sama punya Haoshoku haki. Tapi rasanya nggak punya Ken Bun ataupun Busosoku rasanya ya. Ken Bun masa ya Luffy udah teriak dan dia mau nonjok lu nggak bisa ngindar gitu sebagai kan? Kalau misalnya punya Ken Bun yang cukup ahli harusnya bisa. Maksudnya serendah-rendahnya level Ken Bun lu ya, masa Katakuri jauh lebih bisa ngindarin gitu kan. Benar. Iya, makanya di satu sisi mungkin gini, kalau penjelasannya adalah para Tenryubito atau God's Knight ini kan memang selalu pede dengan kekuatannya. Mereka nggak pernah ngelatih. Mereka nggak punya haki. Iya. God's Knight aja kayak kurang lebih sejauh ini rata-rata nggak pernah sih. Nggak ada yang kita lihat punya gini haki. Paling kayaknya Shamrock, tapi itu pun kelihatannya Hao lagi. Kita belum pernah ngelihat ada God's Knight yang punya haki Busosoku ataupun Ken Bun gitu. Jadi rasanya sih mungkin itu ya, karena mereka over pede dengan kekuatannya, mereka nggak pernah latihan. Garling aja waktu dikalahin Sebek kelihatan banget gak ada hakinya, dia benar-benar ngandelin regenerasi dari kemampuannya Im Sama gitu. Apakah karena mereka menganggap mereka bisa regen, jadi nggak mereka perlu udah belajar. Entah nggak punya atau memang nggak mau pakai. Gitu. Bisa jadi. Soalnya beda sama Haoshoku, Ken Bun sama Busosoku itu harus dilatih. Kalau Haoshoku memang bisa keluar begitu aja gitu kan. Betul. Nggak bisa dilatih justru malah. Bahkan kalaupun kayak sekelas Garling nggak punya, dia tuh lebih hina dari Shanks anjir. Shanks punya semua anjir. Shanks lengkap tiga-tiganya punya. Makanya. Mungkin mereka harusnya punya tapi kayak Shamrock gitu. Mungkin harusnya punya tapi nggak pernah dilatih aja. Jadi ya gitu deh. Tapi gitu. Kalau Shamrock kayaknya si
pedangnya itu si Cerberusnya ada deh kok. Ada hakinya deh pas dia keluarin. Wah nggak tahu, gue Setahu nggak ingat. gua. Kayaknya Terakhir kali lupa deh gue. lupa sih. Tapi kayaknya enggak deh. Ya itulah. Tapi ini adalah yang menarik. Ada potensi kalau ya Im Sama tuh sebenarnya bisa jadi dijadiin karakter badut kayak si Charles. Apakah itu foreshadowingnya Oda gitu maksudnya? Kita nggak tahu ya. Maksudnya Oda ya nanti mungkin Im Sama bukan jadi final boss nih mah. Ini mah jadi kelihatannya final boss tapi ujung-ujungnya jadi membadut aja dia kayak si Charles. Waktu pertama muncul ya Tenryubito sesuatu yang menakutkan nih. Maksudnya ini dewa makin kesini makin kesana malahan gitu kan. Siapa tahu. Tapi menurut gue kayak balik lagi karena dia ini si Im Sama ini mengandalkan maki ya. Mengandalkan maki. Jadi mungkin ini ada plus minusnya. Dia punya maki tapi dia nggak punya haki. Tapi maki ini ada yang nggak ada di haki gitu loh. Bisa jadi. Tapi ya balik lagi sama ini makinya. Ada plus minusnya gitu. Jadi ketutup lah gitu maksudnya dia nggak kemampuan dia nggak punya haki. Dia nggak punya haki itu ketutup sama dengan makinya dia lah gitu, bisa dibilang kayak gitu. Tapi balik lagi ke yang tadi, sebenarnya ada satu teori yang gue inin adalah yang soal Elbaf sih, yang sejarah berulang itu. Tadi kan Im Sama cerita tuh, itu 800 tahun yang lalu pernah kejadian kayak gitu. Itu adalah kelemahan bangsa raksasa bisa dibilang. Dulu juga kalian gara-gara mau nyelamatin anak-anak, akhirnya kalian jadi kalah. Kalau nggak salah tadi gitu kan ya, sorry, boleh diinin lagi nggak? Tuh, kalian adalah bangsa yang mengalami kekalahan akibat menyelamatkan anak-anak. Nah, ini udah pasti 800 tahun lalu itu Void Century. Nah di sini gue jadi kepikiran bagaimana kalau ternyata pas Void Century itu bangsa raksasa disandera, katakanlah disandera anak-anaknya dulu dan mereka kalah, satu generasi musnah semua. Makanya yang ada di Elbaf itu adalah generasi sisanya anak-anak doang pas 800 tahun yang lalu itu. Soalnya gini, raksasa itu lifespan-nya kan lebih panjang. Jarak dari Void Century ke zaman sekarang buat bangsa raksasa paling cuma 2 atau 3 generasi. Beda sama manusia biasa yang mungkin 8 generasi, 9 generasi gitu yang mungkin udah lupa. Nah, kalau buat mereka ini nggak terlalu jauh. Dan waktu pas Void Century itu satu generasi raksasa yang zaman dulu tuh musnah semua. Raksasa itu mungkin zaman dulunya adalah bangsa yang lebih terpelajar, lebih advance. Dan karena mereka musnah semua satu generasi awal, yang tersisa adalah anak-anak. Makanya yang gambar mural Harley Text itu adalah gambarnya gambar anak-anak dan itu adalah cerita pas Void Century justru muralnya itu. Jadi anak-anak itu yang selamat dari kejadian di Void Century di mana bangsa raksasa itu mengalami kekalahan kan siapa tahu itu maksudnya gini, bisa aja anak-anaknya disandera, bangsa raksasanya kalah, anak-anaknya jadi selamat karena bangsa raksasa yang zaman dulu tuh mengorbankan dirinya demi menyelamatkan anak-anak. Nah setelah itu anak-anak yang tersisa mereka yang menggambar kejadian-kejadian yang mereka ingat aja, mereka tahu dalam bentuk mural itu. Dan makanya pas kita kenal sekarang bangsa Elbaf itu bisa dibilang salah satu bangsa raksasa yang masih childish, mungkin bisa dibilang seperti itu. Masih kekanak-kanakan dalam artian gini, mereka suka perang, mereka barbar gitu. Si Raja Harald aja waktu pertama kali muncul dia lagi nendang kastil manusia dan tanpa rasa berdosa gitu kan, kayak itu mainan aja buat dia gitu manusia, atau ini tuh buat mereka, menurut mereka mainan. Rodo juga sama, si Rod ketemu Luffy jadiin Lego ini. Jadi bisa dibilang bangsa raksasa yang sekarang ini adalah ya karena pendahulunya pada yang bijak-bijak, yang advance, yang ini pada meninggal semua, ya mereka kayak kehilangan sosok guru. Kehilangan sosok mentor, akhirnya mereka tumbuh jadi bangsa yang barbar, yang sukanya bertarung. Karena itu tuh ciri-ciri manusia purba bisa dibilang gitu, di mana yang kuat adalah yang menang. Karena itu kan hukum rimba gitu kan. Makanya itu adalah hukum yang berlaku di Elbaf, hukum rimba ya, karena ya mereka udah nggak ada sosok mentor. Pas di masa lalu di Void Century mereka hilang itu tuh mereka kehilangan sosok orang tua yang ngajarin mereka lah gimana caranya jadi bangsa yang beradab, yang benar gitu. Jadi mereka taunya ya perang, taunya adalah ya kekuatan adalah segalanya gitu. Sebelum Harald mengubah ini ya gitu kan. Sama ini juga tergambar dengan keputusan seorang Harald untuk bekerja sama dengan pemerintah dunia sehingga dia jadinya dimanfaatkan. Dia naif gitu jadinya. Naif dan tidak punya gambaran sebelumnya tuh harus jadi pemimpin yang baik itu seperti apa sih. Benar. Bisa jadi gitu. Jadi karena itu, jadi ibarat kata pas Void Century bangsa raksasa itu mengalami kekalahan, itu kayak ke-reset generasi tua bangkanya musnah semua gitu. Jadi cuma yang baru adalah generasi anak-anak doang, dan mereka yang nggak tahu caranya memimpin, nggak tahu caranya berdiplomasi segala macam, mereka nggak tahu. Mereka benar-benar build
literally from scratch gitu. Mungkin bahkan membaca aja, walaupun kita tahu di perpustakaan ini kan Elbaf sebenarnya buku-bukunya tuh banyak dan kelihatannya itu dari zaman dulu gitu kan. Jadi mungkin bisa jadi bangsa Elbaf yang dulu bangsanya advance, bangsanya pintar, terpelajar. Cuman ya karena di Void Century ini orang-orang pintar, orang-orang tuanya musnah kalah, semua. Ya yang ada adalah ini anak-anak. Tapi sejauh ini yang masih bisa dibilang masih terpelajar dan punya pemikiran yang bagus ya. Itu kan Jarul sama kemungkinan Biblo. Biblo. Tapi Biblo tuh sampai sekarang belum pernah ngomong. Kita nggak tahu kenapa. Gue kayaknya ini Biblo nih menyimpan rahasia pasti yang ini sih. deh. Kayaknya dia pasti sih. Soalnya kemungkinan dia tahu banyak juga soal pasti sejarah Elbaf gitu. Dan Jarul juga tahu banyak tentang sejarah Elbaf kan. Jarul juga tahu banyak, tapi kan maksudnya dia terbatas. Dia masih 400 tahun lah, belum nyampe ke Void Century, masih setengahnya gitu. Jadi dia emang bijak ya karena emang udah tua. Tapi ya itu tadi sebelum ininya Jarul kan yang bangsa-bangsa raksasa ya percayanya ya itu might makes right gitu. Pokoknya yang kuat adalah yang benar. Sampai Harald datang baru dia berubah gitu, diajarin sama Ida. Intinya tuh gitu. Jadi sebelumnya bangsa-bangsa Elbaf ya lebih barbar aja. Ida itu diambil dari mana? Dia bangsa raksasa tapi bukan yang dari Elbaf. Iya kan? Ya. Berarti ada Elbaf lain ini. Ada negara raksasa lainnya yang kita bilang di episode-episode sebelumnya itu, yang negara yang ditakuti para dewa, para samurai, para raksasa. Kan itu berarti ada negara lain mungkin selain Elbaf di mana raksasanya adalah samurai juga kayak negeri Wano gitu. Itu masih belum tahu. Makanya Ida bisa jadi salah satu dari situ. Saul sendiri bukan dari Elbaf. Saul itu raksasa yang dari negara lain justru gitu. Makanya jadi mungkin di masa 800 tahun lalu negara yang kalah lawan pemerintah dunia, lawan Imsama itu adalah negara Elbaf yang anak-anaknya disandera gitu. Dan bangsa ininya musnah semua. Makanya sisanya anak-anak yang tumbuh jadi petarung gitu. Makanya moralnya moral anak-anak sih itu. Itu tuh jadi masuknya di situ kalau menurut gue cocok loginya karena anak-anak yang tersisa mereka kan tahu cerita soal orang tuanya kekalahan gimana bla bla bla. Dia ngegambarin perang itu berdasarkan memori mereka. Memori mereka betul gitu. Betul jadi rasanya seperti itu sih guys masuknya. Bagus sih, bener sih. Cuman ya kita nggak tahu lah, masih perlu ini lagi, kita lihat aja. Jadi itu baru sekedar kecurigaan doang dari kata-kata Imsama karena dia belum sempat beres ceritanya udah ditonjok Luffy. Lagi-lagi Luffy kalau mau diceritain tentang tentang abad kekosongan atau sebelum-sebelumnya dia nggak pernah mau dengerin cerita. Pasti ada dia terus yang mengganggu ya. Selalu dia pengen tahu secara langsung gitu. Dia tidak mau diceritakan. Mau diceritain soal One Piece sama Rayleigh, tutup mulutmu. Dia marahin Usopp gitu kan. Usopp, jangan kamu menanyakan itu, aku akan berhenti jadi bajak laut gitu. Terus mau diceritain soal Nami sama Nojiko, pergi. Emang anaknya pada dasarnya nggak bisa dengar orang cerita aja dia. Bener. Makanya walaupun kita sebagai pembaca kita pengen dengar cerita Imu nih, apa yang terjadi 800 tahun yang lalu, cuman ya Luffy nggak mau, gue tonjok aja lah udah. Luffy tuh sama kayak Imu, dia lebih nggak mau kasih tahu ini apa tentang kebenaran. Waktu si Glow mau ngasih tahu juga ditahan juga sama Imu. Ya kalau itu kan karena ngebocorin rahasia dia dong nantinya gitu. Ini padahal tadinya Imu udah mau cerita sendiri loh soal 800 tahun yang lalu. Bener. Tapi karena Luffy datang dan menonjok mukanya jadi nggak jadi ceritanya. Sayang sekali. Ya, tapi memang itulah Luffy kita guys, seperti itu akhirnya orangnya. Ya, chapter depan tidak libur dan kita akan itu melihat pertarungan antara Luffy dan juga Imsama akhirnya. Gimana prediksi? Luffy dan Loki melawan Imsama. Luffy dan Loki melawan Imsama. Pasti di chapter depan bakal terjadi pertarungan seru. Kita bakal ngeliat combo-combo attack mungkin antara Luffy dan Loki melawan Imsama. Terus kemungkinan ya di chapter depan kita bakal ngeliat lagi nasib anak-anak yang di desa. Zoro sama Sanji udah lama nih gak muncul. Jadi kemungkinan kita bakal dikasih lihat juga gimana mereka mungkin mulai berhadapan lawan Killingham dan Somers. Walaupun mungkin belum beneran langsung berantem ya. Kayaknya sih masih lanjutin Luffy sama Loki-nya dulu gitu. Mungkin di akhir chapter kita bakal ngelihat Zoro versus Killingham. Zoro versus Somers, Sanji versus Killingham gitu. Mulai berhadapan tapi belum berantem beneran. Tapi Zazanya ini gimana ya, mau siapa yang harus lawan ya? Gak tahu ya. Masalahnya tapi Zazanya juga kuat juga nih. Kuat juga masalahnya. Feeling gue Sanji bakal dibantuin sama para raksasa sih. Jadi dia gak bakal sendirian ngelawan si Killingham. Soalnya walaupun Killinghamnya nanti pingsan atau kalah, Zazanya bakal tetap ada gitu. Iya benar. Kita udah ngeliat sendiri kan waktu kemarin Killingham kalah, makhluk MMA-nya itu tetap ada semua, nggak hilang begitu aja gitu.
Chopper kemana Chopper ya? Apa jangan-jangan Chopper bisa lawan? Bisa jadi Chopper yang bantu ngelawan Zaza atau MMA-nya ini. Karena Chopper kebetulan lagi ada di desa itu kan, masih di desa barat gitu. Jadi Sanji bersama Chopper dan para raksasa lawan Zaza dan Killingham. Zoro bakal ngelawan Somers 1 lawan 1. Mungkin gitu ininya. Iya sih. Ya yang jelas Arc Elbaf bentar lagi bakal beres, nggak lama lagi kita bakal melihat konklusinya dan mungkin bakal ada flashback lagi, mungkin yang kayak tadi kita bilang flashback versi POV-nya Shuri gitu kan. Dan habis itu baru mungkin lanjut nih ceritanya. Yang pasti kalau feeling gua, prediksi gua di Arc Elbaf ini bakal menyisakan pertanyaan besar yang bakal bisa dijawab di arc selanjutnya. Dan arc selanjutnya ini bakal langsung berhubungan sama God's Knight atau sama Im Sama. Iya. Di Elbaf ini aja udah banyak banget yang terbongkar ya, rahasia-rahasia masa lalu gitu. Bener. God Valley di sini gitu kan, soal Brook ini di sini. Cuman yang satu gua kecewa ya, dia sampai udah mau habis Usopp masih belum menunjukkan kalau ini bakal jadi chapter atau arc-nya dia sih. Udah biarin aja Usopp, kacau Usopp padahal semua orang udah berharap. Ini kenapa ini? Apakah Oda tiba-tiba berubah pikiran jadinya udah gue jadiin Brook aja lah bintangnya di arc kali ini. Brook, Franky gitu ya. Chopper. Usopp malah gak kebagian apa-apa asli. Telekinesis sudah. Gitu doang. Tapi ya udahlah, gitu aja mungkin buat chapter kali ini kali ya. Ada yang mau ditambahin lagi kah? Udah sih gua, udah keluar semua tadi, udah cukup menjawab semua teori-teori ya. Betul. Banyak. Walaupun maksudnya nggak secara gamblang di chapter ini, tapi banyak yang bisa kita ambil ya kayak tadi sih. Contoh-contohnya. Gue senangnya chapter ini teori kita di 185 banyak kejawab di 1186 dan mostly bener. Ya. Dan ada juga teori-teori baru yang keluar juga gitu. Ya unggulan yang menurut kita itu tadi sih yang soal Domi-Reversi itu yang gue suka banget itu yang tadi Shuri adalah kunci Domi-Reversi. Terus tadi juga yang soal bangsa Elbaf itu di 800 tahun yang lalu tuh sempat musnah gitu-gitu. Itu nanti kita bakal lihat kayaknya itu jawabannya sih di arc selanjutnya sih. Iya pasti. Ini baru awal aja, sama lagi Oda mau cooking. Oda lagi cooking guys, seperti biasa. Oke, mungkin itu aja buat episode bedah chapter kali ini. Thank you banget buat yang udah nonton dan jangan lupa sekali lagi buat di like and subscribe channel Obsession Medianya. Dan teman-teman yang punya teori juga atau ada masukan tambahan lagi di chapter kali ini atau episode kali ini, boleh banget tulis di kolom komentar. Taruh di kolom komentar. Betul. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye-bye.